Audio Jungle. Halo sahabat komik, kita bertemu kembali di channel ini. Mimin akan merekap sebuah cerita dari Taming Spiritual Pets. My Spiritual Pets is a Female Zombie. Ini merupakan rekap dari part 1 sampai part 27. Semoga teman-teman puas nonton ulang kembali. Begitu juga dengan teman-teman yang baru bergabung. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai di suatu akademi junior roh kerajaan, tepatnya di sebuah kelas di mana terlihat guru sedang mengatakan sesuatu kepada siswanya. Para siswa, saya ingin mengingatkan kalian sekali lagi, kurang dari seminggu lagi sebelum tes penerimaan untuk masing-masing utusan akademi kerajaan, kalian harus menggunakan ini untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk ujian dan mendapatkan nilai yang bagus untuk masuk ke akademi yang kalian inginkan. Baiklah, kelas dibubarkan. Para siswa pun mulai mengobrol mengenai hal yang barusan disampaikan oleh guru mereka. Waktu berlalu begitu cepat. 3 tahun berlalu begitu saja. Benar, dengan kekuatan yang kita miliki sekarang, 4 akademi utusan roh kekaisaran teratas bahkan tidak perlu memikirkannya. Lebih baik kita memikirkan bagaimana cara agar kita diterima akademi. Jika kau tidak bisa masuk ke akademi kekaisaran, kau harus menjadi orang biasa seumur hidup. Hahaha, standarku adalah akademi peringkat tinggi. Meskipun aku tidak bisa mencapai 4 akademi teratas, aku tidak memiliki masalah untuk masuk ke akademi dengan kekuatanku saat ini. Kemudian, ada seorang pemuda yang duduk di pojok sendirian sambil berpikir. Masih ada 1 minggu lagi sebelum ujian utusan kekaisaran. Tapi, apa hubungannya dengan aku yang bertransmigrasi? Diceritakan, seminggu yang lalu aku bertransmigrasi ke tubuhku yang sekarang melalui penyatuan dengan ingatan yang dibawa oleh tubuh ini. Seseorang juga belajar seperti apa dunia ini. Ini adalah dunia di mana monster merajalela dan manusia hanya bisa bertahan hidup dengan mengandalkan gedung-gedung tinggi. Dan untuk melawan monster, manusia melengkapi hubungan mereka dengan roh spiritual melalui evolusi. Dan muncullah profesi khusus manusia, yaitu penjaga roh. Sesuai dengan namanya, penjaga roh mampu bertarung melawan monster ganas di alam liar dengan mengendalikan hewan peliharaan spiritual yang kuat. Mereka tidak hanya menjaga kota manusia, tetapi mereka juga dapat membuka area di luar sana. Bagi para pemuda di dunia ini, impian terbesar mereka adalah menjadi seorang penjaga roh yang kuat. Setiap anak muda di federasi yang telah mencapai usia 18 tahun akan mendapatkan 1 telur hewan spiritual dengan menandatangani kontrak dengan telur ini. Mereka bisa mendapatkan hewan peliharaan spiritual pertama mereka. Namun, semua ini bukan urusanku, karena pemilik asli tubuh ini sebelum aku bertransmigrasi telah membuka telur hewan ini, dan dia telah membuka telur yang mengerikan, jelek, dan keras ini. Bahkan tidak bisa berjalan, dia hanya melompat. Hewan peliharaan zombie ini luar biasa dalam bertahan, tetapi sangat buruk dalam menyerang. Yang paling penting, dia tidak dapat berevolusi dan ditakdirkan untuk menjadi hewan peliharaan sampah. Pemilik aslinya bernama Yeling meninggal karena putus asa karena hal ini. Sialan, orang lain memiliki jari emas atau kemampuan yang kuat saat bertransmigrasi, sehingga
mereka dapat menghancurkan dunia. Tetapi disinilah aku. Tak lama, ada teman sekelas Yeling yang bernama Chenji menegurnya untuk tidak terlalu memikirkannya dan mengatakan jika kau tidak lulus ujian, kau masih bisa menjadi orang yang bekerja di kantoran. Jika kau mau, ini tidak buruk sama sekali. Namun, menurut Yeling, mudah mengatakannya karena kau mendapatkan serigala angin dengan atribut bagus yang berkembang, dan lihatlah aku hanya mendapat zombie. Dan tiba-tiba saat mengobrol muncul sebuah jendela notifikasi yang mengatakan hewan peliharaan pertama host telah terdeteksi. Panjang pertumbuhannya telah mencapai 100% untuk memenuhi aktivasi sistem roh kekaisaran. Harap menunggu. Dan Yeling seperti kebingungan, kemudian kaget, bercampur senang, dan berpikir, astaga, suara surgawi ini sangat bagus. Jari-jari emasku akhirnya tiba. Saat melamun dan bergumam sendiri, Yeling ditegur oleh Chenji yang mengatakan, apa yang kau ocehkan? Dan menyebut Yeling sudah mulai gila. Namun Yeling tidak ingin memberitahunya dulu dan hanya mengatakan bahwa tidak ada apa-apa. Semuanya baik-baik saja. Dan Chenji mencoba menyemangati Yeling. Tidak perlu risau dan Yeling hanya perlu bekerja keras hari ini. Mungkin bisa masuk Akademi Utusan Roh tingkat rendah. Yeling pun mengatakan kepada Chenji agar tidak perlu khawatir dan berpikir, sekarang aku memiliki sistemnya. Aku tidak tahu apa yang bisa dilakukannya. Dan mengatakan pada Chenji, Akademi Utusan Roh tingkat rendah tidak akan memuaskanku karena standarku bukan akademi tingkat rendah. Salah seorang di kelas yang bernama Li Yu mendengar Yeling mengatakan tidak puas jika masuk ke Akademi Utusan Roh tingkat rendah, malah mengetawakannya dan mengejek Yeling dengan mengatakan, bagaimana kau bisa masuk ke akademi dengan keluargamu yang tidak berguna dan pecundang itu? Lucu sekali, hahaha. Chenji pun marah karena Liu mengejek Yeling dengan mengatakan, jika keluarga Liu memiliki kekuatan, jangan menggertak orang lain di sini. Namun, Yeling meminta Chenji untuk menahan amarahnya dan mengabaikannya. Karena menurut Yeling, meskipun keluarga Liu adalah keluarga kelas 2 di kota Tianhui, ketuanya juga merupakan utusan roh kekaisaran kelas atas yang telah menembus peringkat kelima. Hanya ada 3 keluarga kelas 1 dan 5 keluarga kelas 2 di seluruh kota. Jadi, kekuatan keluarga Liu benar-benar tidak lemah. Jangan gegabah. Belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Sekarang bukan waktunya untuk bertarung. Mari kita tunggu dan lihat. Jika aku bisa masuk ke Akademi Utusan Teratas, maka aku akan menjatuhkan Liu dan melihat apa yang bisa dilakukan keluarga Liu terhadapku. Yeling pun keluar dari kelas diikuti oleh Chenji sambil mengacungkan jari tengah. Dan mereka dikatain sama teman Liu yang mengatakan, para bajingan ini bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Itu benar. Kalian tahu saudaraku adalah yang terbaik dalam ujian dan peringkat atas di akademi. Liu pun menambahkan bahwa sampah tetaplah sampah. Dia akan menjadi pecundang selama hidupnya. Yeling dan Chenji pun keluar dari sekolah dan Chenji pamit kepada Yeling karena ingin pergi ke aula pelatihan. Dan jika Yeling perlu sesuatu, datang dan temui aku kapan saja. Dan Yeling pun pamit untuk langsung pulang dan berpikir, ayo pulang dan lihat apa yang sebenarnya dilakukan oleh sistem roh kekaisaran ini. Sesampainya di rumah, Yeling bersiap untuk mengecek sistem dan berkata, sistem keluarlah. Dan benar saja, jendela sistem terbuka yang mengatakan,
Sistem roh spirit secara resmi dibuka. Sistem ini dapat membantu host untuk memahami dengan jelas semua aspek informasi hewan peliharaan spiritual. Pada saat yang sama, ini dapat meningkatkan nilai pengalaman hewan peliharaan, sehingga hewan peliharaan dapat meningkat dengan cepat. Yeling pun kaget dengan notifikasi yang dia dapat yang mengatakan hewan peliharaan spiritual meningkat dengan cepat. Dan terlihat sistem yang menampilkan status dari Yeling dan diketahui saat ini Yeling berada di level 2. Nilai kekuatan spiritual berada di 200 poin. Teknik kekuatan spiritual yaitu rantai spiritual level 1, perisai spiritual level 1, penglihatan spiritual level 1. Hewan peliharaan roh zombie bermata hitam dan sistem juga menampilkan jendela status hewan peliharaan roh yaitu zombie level 1. Pertumbuhan 100%. Bakat pengurangan kerusakan fisik dan terlihat daftar evolusi dari hewan peliharaan roh zombie dari bermata hitam, bermata putih yaitu normal, bermata abu-abu common, bermata kuning rare, bermata biru epic, bermata hijau legendary, dan bermata merah mythic. Dan hal ini membuat Yeling kaget karena dia baru mengetahui bahwa zombinya bisa berevolusi. Dijelaskan, selama hewan peliharaan spiritual berevolusi, itu meningkatkan daya pertumbuhan yang lebih tinggi. Di dunia roh kekaisaran ini, kekuatan pertumbuhan hewan peliharaan spiritual dibagi menjadi 6 tingkat. Secara total, mereka adalah normal, common, rare, epic, legendary, dan mythic. Meskipun tingkat kekuatan pertumbuhan tertinggi saat ini adalah mythic, namun di seluruh federasi saat ini tidak ada hewan peliharaan roh yang telah mencapai tingkat mythic. Adapun sistem level yang bisa dinaikkan mengikuti dari tingkatan hewan peliharaan roh seperti tingkat normal, batasan level hanya sampai level 4 hingga 10, common level 5 hingga 10, dan seterusnya. Adapun tingkat epic bisa sampai level 9 hingga 10. Belum lagi untuk tingkat legendary dan mythic. Oleh karenanya, semakin tinggi daya pertumbuhan, maka semakin banyak bakat dan keterampilan yang bisa kau miliki. Maka secara alamiah, hewan peliharaan roh akan menjadi lebih baik. Hal ini pun membuat Yeling bisa bernapas lega karena zombie bermata hitam bisa berevolusi. Dan berharap nanti saat evolusi zombie bermata hitam bisa menjadi zombie bermata merah yang memiliki tingkat mythic. Yeling pun tertawa lepas karena sangat beruntung karena mendapat sistem roh kekaisaran. Sehingga utusan Akademi Roh Kekaisaran yang terbaik benar-benar bisa dijangkau. Saat memikirkan evolusi ini, dia teringat dengan hal yang harus dilakukan sebelum melakukan evolusi, yaitu mencari bahan-bahan untuk mengembangkan hewan peliharaan roh. Dan mulai mencari tahu bahan-bahan apa yang diperlukan. Dan dia beruntung mempunyai sistem kekaisaran dan berharap ada informasi untuk pemula agar mengetahui bahan-bahan untuk mengembangkan hewan peliharaan. Namun setelah dicek sistem kekaisaran, Yeling mendapatkan notifikasi yang mengatakan sistem membuka keuntungan untuk membantu hewan peliharaan spiritual host untuk berevolusi untuk pertama kalinya. 2 poin gratis tidak dikenakan biaya, yang artinya Yeling bisa mengevolusi zombinya secara gratis tanpa syarat. Yeling yang mengetahui hal ini tidak berpikir panjang karena menurutnya dia telah menandatangani kontrak dan Yeling mengkonfirmasi kepada sistem untuk mengevolusi hewan peliharaannya. Dan evolusi pun terjadi. Pemenangan evolusi terlihat abnormal menurut Yeling karena zombie bermata hitam hanyalah boneka kecil.
Namun saat berevolusi, zombie bermata hitam membesar seperti layaknya ukuran manusia pada umumnya, dan ternyata berjenis kelamin perempuan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, zombie wanita ini bisa bicara dan mengatakan, "Master, tolong jaga aku." Yeling kaget dengan evolusi ini karena wujudnya berubah 360 derajat. Dan menurut Yeling, gadis zombie ini terlalu cantik dan mencoba memeriksa status atributnya karena dia akan memburu monster. Terlihat dari status namanya adalah zombie bermata putih, kelas undead, rank level 1. Bakat pengurangan kerusakan fisik, skill bloodlust. Melihat hal ini, Yeling menjadi bersemangat kembali. Tingkat pertumbuhannya berubah dari tingkat sampah ke tingkat biasa. Bahkan dia juga punya skill. Dijelaskan, skill bloodlust ketika sang pemilik melawan musuh dan menyebabkan kerusakan pada lawan, kau bisa memulihkan dirimu dari lukamu, juga menambah seranganmu secara signifikan. Menurut Yeling, walaupun memiliki cooldown, skill ini dapat memulihkan luka dan memberikan kekuatan tarung lebih lama. Kemampuan Bloodlust dikombinasikan bersama kemampuan reduksi bisa menyebabkan kerusakan yang lumayan. Ini bisa menjadi tameng yang bagus. Kemudian Yeling menanyakan kepada sistem apa yang perlu dilakukan untuk mendapatkan skill dan poin talent. Jendela sistem terbuka, mengatakan poin gratis. Kau dapat menambah poinmu untuk diberi pada skill dan poin talent. Kau hanya perlu menggunakan poin gratis untuk melakukannya. Sekarang ini, pemilik hanya memiliki 2 poin tersisa. Poin gratis tidak hanya dapat digunakan untuk talent peliharaanmu dan skill point, tapi juga untuk mengupgrade skill yang dikuasai oleh pemilik menggunakan poin gratis. Setelah membaca ini, Yeling sangat senang dengan hal itu karena juga bisa mengupgrade skill diri sendiri. Yeling berpikir, sang utusan spiritual memiliki kemampuan spiritual yang butuh dipelajari untuk menguasainya. Saat ini di sekolah hanya 3 skill spiritual yang diajarkan, yaitu spiritual chain atau rantai atau belenggu, selanjutnya spiritual shield atau pertahanan, dan terakhir spiritual vision atau penglihatan. Skill dari utusan spiritual kekaisaran itu tidak mudah untuk ditingkatkan dan butuh waktu lama untuk kultivasi. Bagaimanapun itu, kekuatan spiritualku lemah dan untuk meningkatkan skill spiritualku membutuhkan terlalu banyak poin. Jadi itu tidak menguntungkan. Dan Yeling pun memutuskan untuk menambahkan kepada zombie bermata putih dulu. Setelah melihat dan mempelajari skill yang dipunya oleh zombie bermata putih, Yeling merasa skill yang dipunyainya sangat kuat. Dan Yeling terfokus pada skill regenerasi kecepatan tinggi. Karena menurut Yeling, zombie tetaplah zombie. Bagaimana kita melakukan ini tanpa pemulihan cepat? Ini sudah pasti harus ditambahkan. Spiritual pet juga makhluk yang bisa mempunyai luka fatal. Ini akan bermasalah jika dia menderita karena luka fatal dalam pertarungan. Dia perlu kemampuan pemulihan cepat. Setelah memakai berserker, kau akan bertahan mengurangi darahmu untuk memperkuat kekuatan dan kecepatanmu. Jika skill ini dikombinasikan dengan skill Bloodlust, maka kamu bisa memulihkan diri dengan menyerang musuh. Jadi, skill ini akan terus aktif. Zombie yang kupunya ini akan jadi mengerikan. Dan poin terakhir ditambahkan ke skill Berserker. Yeling yang menatap zombie bermata putih mengatakan bahwa kita tidak bisa menyebutkan zombie bermata hitam lagi karena dia sudah menjadi zombie bermata putih. Kulitnya juga empuk, gak ada bedanya sama kulit manusia. Saat Yeling mencubit pipinya, zombie bermata putih merespon dengan mengatakan, "Master, apa yang Anda lakukan?" Maaf, kau bahkan bisa berbicara sekarang," ucap Yeling. Dan merasa kurang pantas jika dia dipanggil zombie.
Sehingga Yeling memikirkan sebuah nama untuk dia, dan nama yang dia pilih adalah Sueyo. Dan mulai sekarang, Yeling akan memanggil zombie bermata putih dengan nama Sueyo. Kemudian Yeling kembali mencek jendela status dari Sueyo dan mengatakan ada total 4 talent dan skill yang dikombinasikan. Menurutnya, sekarang spiritual pet yang kupunya jadi lebih kuat dari spiritual pet dan monster yang lain dengan peningkatan kekuatan yang sama. Bagaimanapun juga, untuk melanjutkan evolusi Sueyo, kita perlu memburu lebih banyak monster, dan waktunya memburu monster. Dijelaskan, federasi yang kuikuti tidak lemah dalam teknologi, tapi cukup berbeda dari teknologi generasi yang sebelumnya. Walaupun ada kendaraan seperti mobil dan pesawat, mereka tidak berbahan bakar bensin atau listrik, tapi dengan energi spiritual. Bisa dibilang, energi spiritual lah yang menjadi sumber energi di dunia ini. Tapi, mobil dan pesawat itu terbatas untuk dikendarai antar kota. Di luar kota, ada area yang berbahaya dipenuhi monster. Mau keluar dari kota pun sama saja seperti bunuh diri. Di kota terdekat juga transportasi masih mobil, dan jika ingin mengunjungi kota terdekatnya yang teraman masih menggunakan pesawat. Karena federasi telah mengatur untuk menjaga pesawat dengan kekuatan spiritual kekaisaran. Sehingga bisa dibilang bahwa keamanan pesawat itu terjamin dari serangan monster udara. Dalam aliansi, mata uang yang tersedia hanyalah poin, seperti uang di kehidupanku sebelumnya. Kemudian, Yeling sudah menaiki sebuah mobil taksi dan meminta kepada supir untuk membawanya ke pintu selatan. Supir pun mengenali Yeling sebagai murid dari sekolah Tianhui dan mengatakan, "Sendirian ke pintu selatan, di sana berbahaya." Yeling dengan santai menanggapi peringatan dari supir dan hanya berkata, "Iya, benar. Di sana diperuntukkan untuk memburu monster." Benar sekali, itu tempat yang berbahaya. Kota Tianhui memiliki total 4 gerbang, utara, barat, timur, dan selatan. Gerbang masing-masing dijaga oleh pasukan bersenjata untuk mencegah invasi monster. Tapi sekarang aku hanya orang yang tidak berguna. Sesampainya di depan gerbang, Yeling diminta menunjukkan ID card-nya kepada penjaga. Setelah menunjukkan, Yeling dipersilahkan melewati gerbang dan menuju keluar. Di sekitaran kota ada banyak monster level rendah. Untuk monster yang kuat biasanya jauh dari kota. Menurut Yeling, alam liar sebaiknya jangan gegabah dan memanggil Sueyo untuk berjalan lebih dulu. Dan untungnya, Yeling sudah menyiapkan alat untuk melihat monster di sekitar gerbang selatan. Terlihat dari monitor menunjukkan posisi monster berada. Dan Yeling mengincar monster undead skeleton karena tidak terlalu tinggi. Dan mereka juga bisa menghasilkan material evolusi dari Blood You. Dan mereka pun bergegas pergi ke tempat tersebut. Yeling berpikir, evolusi pertama diberikan sistem secara gratis, dan material evolusi setelahnya harus didapatkan sendiri. Terlihat dari status Sueyo, White Ace Zombie sudah tercapai. Selanjutnya harus ke tahap Green Ace Zombie. Dan material yang diperlukan untuk evolusi selanjutnya memerlukan 4 macam, yaitu Flawless Bone, Heart of Darkness, Darkness Crystal tingkat 10 detik, dan 10 Dark Blood Essence. Dan di Burial Mound ini ada peluang untuk mencari 2 material tersebut, yaitu Flawless Bone dan Darkness Crystal. Saat Yeling memeriksa jendela status Sueyo, Sueyo berkata, di sini." "Ada apa, Sueyo? Destinasi kita di sini," ucap Yeling. Dan Sueyo mengatakan lagi, "Undead. Undead di mana-mana." "Benar, ini tempatnya. Kita di sini berburu undead. Kenapa aku tidak melihat satu pun dari mereka?" ucap Yeling sambil berpikir.
Aku telah mengecek peta dan menemukan jika di sini harusnya ada tentara skeleton di sekitar Burial Mound dan kekuatan mereka sekitar tingkat 1 level 3. Saat Yeling berjalan di area tulang dan kakinya secara tiba-tiba disentuh oleh suatu tangan. Dan tiba-tiba para skeleton bangun dan memegang kaki Yeling. Seketika Yeling kaget dan meminta Sueyo untuk membereskan skeletonnya. Dan di saat yang bersamaan muncul sebuah jendela sistem yang mengatakan misi baru. Pertarungan pertama, bunuh 20 tentara skeleton, selesaikan misinya untuk mendapatkan 50 progress experience point atau XP. Yeling pun berpikir, sangat bagus. Ini senilai 50% dari XP yang kumiliki. Dan Sueyo mulai melancarkan serangannya terhadap para skeleton. Terlihat jendela notifikasi sistem yang memperlihatkan keberhasilan misi dalam membunuh skeleton soldier sebanyak 20. Yeling yang melihat serangan dari Sueyo berkata, "Mantap, bisa ngabisin 4 skeleton sekali gerak." Sueyo sangat kuat. Kenapa aku ragu? Hancurkan mereka. Jangan sampai ada yang tersisa. Para skeleton pun bergerak maju untuk menyerang Yeling dan Sueyo menggunakan sebuah senjata. Sueyo tidak tinggal diam dan melompat ke atas untuk bersiap menyerang. Menurut Yeling, ada racun mayat dalam kuku Sueyo. Selama dia menggores kulit musuh, racunnya akan masuk ke dalam. Bagaimanapun, untuk monster seperti skeleton yang tahan terhadap banyak efek negatif atau debuff, tidak memiliki banyak efek. Walaupun grup tentara skeleton ini biasanya mencapai tingkat 1, level 2 atau 3, mereka masih sangat lemah dibandingkan Sueyo. Sueyo pun terus menyerang para skeleton menggunakan serangan claw attack hingga notifikasi sistem terus muncul dengan memperlihatkan jumlah skeleton yang dibunuh. Menghabisi 6 skeleton dalam semenit. Bukankah misi ini sangat cepat diselesaikan? Keren. Para skeleton soldier pun terus bangkit di area tersebut dan bergerak maju untuk menyerang Yeling dan Sueyo. Sueyo yang melihat target langsung maju dan memberikan serangan. Hingga notifikasi sistem mengatakan pertarungan pertama selesai. Berhasil membunuh 20 tentara skeleton. Mendapatkan hadiah untuk spirit petmu, Sueyo dengan 50%. Yeling yang membaca notifikasi itu mengatakan, dapat 50% XP, ditambah lagi XP dari skeleton yang dibunuh. Ayo Sueyo, kita akan menaikkan level. Dan benar saja, Sueyo mengalami kenaikan level sebanyak 2 tingkat, sehingga dia sekarang berada di level 3. Yeling pun kaget melihat status yang mengatakan Sueyo tingkat 1 level 3, dan tidak menyangka bahwa naik 2 level. Selain itu, dari notifikasi juga mengatakan selain naik level, juga mendapatkan hadiah poin gratis 1. Dan Yeling berpikir, sekarang, menaikkan level Sueyo itu lebih penting. Jadi, aku akan menggunakan 1 poin ini untukmu. Dan menambahkan poin tersebut ke bakat mengurangi kerusakan sihir tingkat rendah. Sekarang, kekuatan serangannya cukup. Kita coba untuk fokus meningkatkan ketahanan sihirnya. Jadi, dia dapat bertahan ketika melawan pengguna sihir. Setelah membersihkan monster di area tersebut, Yeling memeriksa map dan menemukan elite skeleton di dekat sini dan mengajak Sueyo untuk ke sana dan mencarinya. Saat berjalan menuju area tersebut, tidak sengaja Yeling melihat seorang gadis sedang melawan tentara skeleton. Dan tentara skeleton pun maju untuk menyerang gadis tersebut. Namun terlihat gadis tersebut sangat santai dan tidak bergerak sedikit pun. Dan diketahui gadis tersebut adalah Huo Xian. Dan Yeling berpikir, di mana spirit pet miliknya? Dia tidak berencana melawan skeleton tentara itu sendirian kan? Dan betapa terkejutnya Yeling melihat Huo Xian memanggil spirit petnya seekor Earth Dragon. Diketahui Earth Dragon subspesies naga, kekuatan pertumbuhan langka. Earth Dragon adalah peliharaan spiritual dengan statistik dasar yang lebih tinggi, dan ukuran tubuhnya sangat besar. Kemudian Huo Xian memerintahkan kepada Earth Dragon untuk menyerang dan berhenti bermain-main. Dan Earth Dragon pun bersiap dan melakukan kibasan ekor kepada tentara skeleton, hingga tulang kakinya patah.
Yeling yang melihat ini di balik batu mengatakan, "Keren banget." Kemudian Earth Dragon menahan senjata tentara skeleton dengan kakinya dan memberikan serangan berikutnya tepat di area kepala. Setelah dikalahkan, tentara skeleton mengeluarkan sebuah aura berwarna biru, dan Huoxian menyiapkan sebuah botol kecil dan menghisap aura tersebut dengan botol itu. Menurut Yeling, itu menjatuhkan Soul Fire. Ini dari skeleton kelas monster. Gadis itu sangat luar biasa. Dia bahkan membawa sebuah soul botol untuk mengumpulkan Soul Fire. Keluarga Huo benar-benar termasuk ke dalam 3 keluarga terbesar di kota Tianhui. Setelah itu, Huoxian mengusap Earth Dragon dan mengatakan kerja bagus, serta mengatakan, "Siapa yang sembunyi di sana? Keluarlah." Yeling pun kaget, ternyata ketahuan. Si Huoxian ini merupakan putri tertua dari keluarga Huo, pewaris keluarga Huo, dan si kembang sekolah, ucap Yeling dalam hati. Dia telah mencapai ke-7 level dari tingkat pertama di usia muda, sedangkan aku hanya mencapai level kedua dari tingkat pertama setelah lebih dari 1,5 tahun. Yeling pun memberanikan diri dan melangkah keluar berjalan menghampiri Huoxian. Dan Huoxian berkata, "Siapa kau? Kenapa kau bersembunyi di sana?" Nona Huo, apa kau akan percaya jika aku bilang aku hanya sekedar lewat saja?" sahut Yeling. "Apa kau Yeling?" ucap Huoxian. "Ah, Nona Huo mengenalku?" tanya Yeling. "Ya, aku mendengarmu di sekolah. Orang pertama yang mengontrak spirit pet zombie yang tidak mampu berevolusi. Apa yang kau lakukan sendirian di tempat berbahaya seperti Burial Mound ini?" Dan Yeling terlihat kurang senang ketika dikatakan seperti itu, dan mengatakan, "Nona Huo, kemanapun aku pergi, itu bukan urusanmu kan?" dengan nada yang tinggi. Dan hal ini memancing kemarahan Earth Dragon dan membuat auman kepada Yeling, sehingga Yeling kaget dan takut setengah mati. Huoxian hanya tertawa melihat ini, dan meminta Earth Dragon untuk tenang dan berhenti menakutinya. Huoxian menambahkan, "Yeling, aku hanya memperingatkanmu kalau tempat ini berbahaya. Ini bukan tempat di mana kau berada. Kau harus kembali secepat mungkin." "Gak perlu," teriak Yeling. "Aku mampu menjaga diriku sendiri, jadi kau tidak perlu mengkhawatirkanku." Dan berpikir, "Kau pikir siapa dirimu?" Dan melanjutkan perkataannya, "Kalau nggak ada lagi yang mau diomongin, aku pergi duluan." Yeling pun pergi meninggalkan Huoxian dan berpikir sambil berjalan, "Kau pikir aku masih sama dengan diriku yang lemah dulu? Hehehe." Dan sepertinya Huoxian juga tidak senang dengan perkataan Yeling barusan, dan mengatakan, "Sialan, aku hanya mencoba memperhatikanmu, dan kau bahkan tidak mengapresiasi itu. Aku ingin tahu apa yang si bodoh itu lakukan di Burial Mound ini." Dan Huoxian pun melakukan pemulihan segel spiritual dan menyimpan kembali Earth Dragon sambil berpikir, "Ada beberapa orang di tingkat ketiga yang berani datang ke Burial Mound sendirian. Kau hanya bocah di tingkat dasar. Aku ingin lihat apa yang kau cari di sini." Kemudian Huoxian pun diam-diam mengikuti Yeling pergi. Namun Yeling sadar bahwa dia sedang diikuti oleh Huoxian dan berpikir, "Ini cewek sebenarnya mau ngapain sih? Bodoh amat dah, gak peduli. Lebih baik ku percepat langkah kakiku saja." Dan ternyata kaki Yeling kembali ditangkap skeleton lagi, hingga beberapa skeleton muncul dan Yeling berpikir, "Apa ini? Jebakan? Bagaimana ini? Kok tiba-tiba banyak begini munculnya?" Huoxian yang melihat hal ini khawatir dan berpikir, "Idiot, dengan 3 skeleton petugas dan sekelompok besar skeleton tentara, kau dalam bahaya." Tentara skeleton pun mendekat dan mencoba menyerang Yeling. Dan saat serangan hampir mengenai Yeling, Yeling pun menghindar dan memanggil Sueyo. Huoxian kaget melihat pet spiritual milik Yeling dan berpikir, "Itu seorang zombie. Kenapa cantik banget? Dia bermutasi atau berevolusi? Bagaimana bisa?"
Beralih ke sisi Yeling. Yeling pun meminta Sueyo untuk maju menyerang. Sueyo pun maju untuk menyerang tentara skeleton dan menginjak tameng milik skeleton untuk melompat ke belakangnya dan menyerang skeleton tersebut hingga tulang-tulangnya patah dalam sekali serang. Huo Xian berkata, ini bukannya dia sedikit terlalu kuat, bahkan untuk seorang zombie. Ini masih permulaan. Pertunjukan utamanya belum dimulai, ucap Yeling. Dan tiba-tiba, notifikasi sistem muncul di depan Yeling yang mengatakan, tugas diberikan, bunuh 20 skeleton tentara. Anda akan mendapat 50% dari XP spiritual pet yang Anda punya. Dan sepasang pakaian untuk spiritual pet. Dan tugas kedua juga muncul yang mengatakan, ratusan potong tulang. Bunuh 100 skeleton petugas, level spiritual petmu akan meningkat 1 dengan cepat. Yeling pun bersemangat setelah mengetahui bahwa dia mendapat 2 tugas di saat yang bersamaan. Dan hadiahnya sepasang pakaian dan juga kenaikan level. Tapi harus kuakui, membunuh 100 skeleton itu terdengar sedikit melelahkan. Dan tiba-tiba muncul begitu banyak pasukan skeleton yang hendak menyerang. Dan ini kesempatan. Dan meminta Sueyo untuk mengaktifkan skill Berserker, sehingga memunculkan aura merah di sekitar tubuhnya. Menurut Huo Xian, Berserker itu mengurangi HP atau darah, sementara kecepatan dan kekuatan meningkat. Seorang zombie dengan kemampuan untuk menghisap darah bersamaan dengan Berserker, bukannya ini sedikit kelewatan. Beralih ke sisi Sueyo yang bersiap untuk menyerang. Dan ternyata karena efek Berserker, kecepatan serangan bertambah dan dapat dengan mudah mengalahkan beberapa skeleton petugas dengan sekali serangan, hingga berhadapan dengan tentara skeleton. Dan momen ini dimanfaatkan oleh Yeling untuk mencoba kemampuan spiritual yang lain, yaitu spiritual chain. Dan efek skill itu adalah memunculkan beberapa rantai yang mengikat gerakan dari tentara skeleton hingga tidak bisa bergerak. Dan Yeling memerintahkan kepada Sueyo untuk pergi dan kalahkan dia. Sueyo yang masih memakai skill Berserker maju dengan gerakan yang sangat cepat dan memberikan serangan berupa tendangan kaki hingga tulang tentara skeleton patah dan terlempar. Huo Xian yang melihat ini berpikir, Berserker ini sungguh mengerikan. Sepertinya Earth Dragonku tidak sebanding dengannya. Yeling pun merasa bersemangat melihat hasil serangan Sueyo yang menggunakan skill Berserker dan meminta Sueyo untuk bisa menyelesaikan ini dengan cepat, karena di depan masih ada beberapa tentara skeleton dan petugas skeleton. Sueyo pun maju dengan sangat cepat dan memberikan serangan kepada para skeleton, dan terlihat semua skeleton kalah hanya dengan 1 kali serangan, hingga semua skeleton di area tersebut disapu bersih. Huo Xian berpikir, tengkorak terkuat dari skeleton tentara dihabisinya dengan sekali serang. Aku tak pernah mengira jika sampah biasa ini dapat menjadi lawan terbesarku untuk masuk di top level Akademi Guardian Spirit. Tidak, aku tidak bisa menyerah seperti itu. Beralih ke Yeling yang mulai memungut bekas tulang-tulang dari para skeleton dan mengatakan, kenapa kolektibelnya ampas semua setelah menghabisi banyak skeleton tentara? Cih, mengambil barang sangat merepotkan. Bukannya bakal enak kalau bisa diambil secara otomatis. Saat berkata seperti itu, tiba-tiba jendela sistem muncul dan mengatakan, mendeteksi yang pengguna butuhkan. Misi dikeluarkan. Berhasil naik level ke tingkat 2 level 1. Fungsi tersedia pengambilan otomatis. Hadiah item misterius. Astaga, ini sistem maunya apa coba? Tapi kenapa pengen banget aku untuk menaikkan level menjadi tingkat 2 level 1? Aku baru tingkat 1 level 3 sekarang, dan masih sangat jauh dari tingkat 2. Aku hanya bisa mengambilnya sendiri perlahan.
Saat melihat dan memungut beberapa tulang dari skeleton, Yeling menemukan sesuatu. Apa ini? Ini bersinar. Ini kan sebuah flawless bone. Benar sekali. Material ini yang dibutuhkan untuk evolusi Sueyo ke tahap selanjutnya. Flawless bone. Aku tak percaya semudah ini untuk mendapatkan material evolusi pertama. Ini muncul ketika keberuntungan ada padaku. Gak bisa diberhentiin. Material evolusi yang dibutuhkan oleh Sueyo di Burial Mound adalah Flawless Bone dan Darkness Crystal tingkat kedua. Sueyo, ayo kita lanjutkan pencariannya. Masih banyak target yang menunggu kita. Ya, Master, sahut Sueyo. Beberapa jam kemudian, Yeling dan Sueyo terus memburu para tentara skeleton dan petugas skeleton untuk menyelesaikan misi yang dia dapat. Terlihat Sueyo kelihatan kelelahan dan pakaian yang dia pakai juga sudah mulai lusuh dan rusak. Dan di depan Sueyo masih terlihat ada beberapa elit skeleton. Kemudian Sueyo pun maju dan mulai melancarkan serangan hingga misi mengalahkan 20 elit skeleton diselesaikan. Dan muncul sistem jendela notifikasi yang mengatakan misi selesai, menghabisi elit skeleton sebanyak 20, mendapatkan 50% XP dan sepasang pakaian eksklusif Sueyo. Setelah membaca notifikasi tersebut, Yeling berpikir, menambahkan 50%, Sueyo XP meningkat 80%. Naik level ini sungguh cepat. Aku tak pernah dengar ini. Dan Yeling mengambil hadiah eksklusif berupa pakaian untuk Sueyo, serta notifikasi yang mengatakan Nichang Bloody German. Ini membuat resistensi efektif melawan serangan sihir dan fisik, dan mempunyai fitur membersihkan otomatis dan tidak dapat dihancurkan. Kemudian Yeling pun meminta kepada Sueyo untuk mengenakan pakaian set eksklusif ini. Sueyo pun langsung mengenakan di tempat, dan pemandangan yang luar biasa pun terjadi bagi Yeling. Noted, tidak buat kita ya. Lanjut ke cerita. Yeling yang melihat pun dibuat mimisan dengan pemandangan tersebut, dan terlihat proses menggunakan pakaian pun selesai. Dan Yeling meminta Sueyo untuk menyerang para skeleton lagi serta melihat efek dari pakaian eksklusif tersebut. Sueyo pun maju dan memberikan serangan kepada skeleton. Yeling berpikir, ya, pakaian itu dapat memperbaiki bahannya sendiri. Sekarang dia bisa memakainya untuk sementara waktu. Dan Sueyo pun terus mengalahkan skeleton yang ada di area tersebut hingga Sueyo naik level. Yeling berkata, aku tidak percaya ini. 2 level dalam sehari. Menuju tingkat 1 level 4. Dan notifikasi sistem mengatakan, selamat kepada Spirit Pet pemilik Sueyo telah berhasil mencapai tingkat 1 level 4. Mendapatkan poin gratis 1 kali. Setelah hampir seharian, Yeling pun merasa kelelahan. Dan menurutnya ini sudah mulai gelap. Monster di malam hari sangat berbahaya. Ayo kita kembali dulu. Yeling pun memutuskan untuk mengakhiri hunting hari ini dan kembali ke rumah untuk beristirahat. Sesampainya di rumah, Yeling terlihat lagi santai di kasurnya sambil melihat status pet spiritualnya dan mengatakan, hanya dalam 1 hari, Sueyo dan aku meningkat drastis. Hanya beberapa hari lagi hingga seleksi di akademi, jadi aku harus lebih cepat dan berburu monster untuk menaikkan level di esok hari. Telah kuputuskan, aku akan memanggil guruku besok dan minta izin untuk pergi. Cerita berpindah di sebuah rumah yang mewah, dan ternyata ini adalah tempat kediaman keluarga Huo. Terlihat Huo Xian sedang berlatih menggunakan Spirit Chain, dan mengatakan, bagaimana mungkin, aku tidak ingin kalah darinya. Tak lama, ayah dari Huo Xian datang dan menyapa dia, dan bertanya mengapa masih berlatih. Ini sudah tengah malam. Huo Xian mengatakan kepada ayahnya bahwa dia benar-benar melihat zombie berevolusi hari ini.
Namun ayah Huo Xian mengatakan bahwa Huo Xian salah lihat. Zombie gak bisa berevolusi. Xian walaupun seleksi akademi itu penting, tapi kau tidak perlu untuk menaruh tekanan pada dirimu. Lakukanlah saja yang terbaik. Baik ayah, aku tahu itu, sahut Huo Xian. Dan Huo Xian pun menyudahi latihannya dan pergi tidur. 3 hari kemudian, di mana hari seleksi akademi akan segera dimulai, dan Yeling sudah sangat siap untuk mengikutinya. Seleksi akademi dilaksanakan di pusat kota Tianhui, rumah wali kota, dan terlihat banyak alat transportasi lalu lalang. Dan salah satu teman Yeling yaitu Li Yu yang juga sudah berada di pusat kota, dan dia melihat sebuah pesawat yang sedang parkir. Menurut dia, itu adalah pesawat-pesawatnya para akademi penjaga roh. Terlihat sesosok pria tua sedang berdiri, dan dia adalah wali kota Tianhui yaitu Sang Lingkong. Dan dia menyambut perwakilan dari akademi penjaga roh. Dan dia mengatakan, hahaha, semuanya udah pada datang, sudah ku nanti-nanti. Salah seorang perwakilan mengatakan, salam wali kota Sang. Wali kota Sang, uji coba pemilihan tahun ini cukup heboh. Diketahui dia adalah perwakilan dari King Long Academy, yaitu Lu Feng, pangkat 7 level 8. Setelah itu ada pria besar mengatakan, maaf atas keributannya, dan dia adalah perwakilan dari Baihu Academy, yaitu Bai Tong, pangkat 7 level 7. Wali kota Sang pun menyambut mereka dengan sangat senang dan mengatakan, haha, pasti capek untuk travel ke sini. Kemudian ada seorang wanita yang berkata, salam wali kota Sang, kalau nggak salah ini adalah pertemuan pertama kita. Dan diketahui wanita ini adalah perwakilan dari Suanwu Academy, yaitu Huoling, pangkat 7 level 7. Dia menambahkan, saya di sini karena wanita yang putus hubungan dengan keluarga Huo. Saya pengen tahu apa dia memang jenius seperti orang bilang. Oh, senang bertemu denganmu, Nona Huo, ucap wali kota Sang. Huo Xian dari keluarga Huo memang tidak salah lagi, seorang jenius yang unik. Dia di posisi paling atas dari semua anak-anak lain dalam kota Tianhui. Kemudian perwakilan terakhir yaitu perwakilan dari penjaga roh akademi yaitu Hong Xiu, pangkat 7 level 8. Dan dia berkata, iya deh ya, mereka pasti tidak sabar lagi. Tentunya, sahut wali kota Xiang. Tidak usah basa-basi lagi, mari langsung lanjut ke lokasi uji coba. Cerita berpindah ke lapangan pemilihan, di mana terlihat para peserta sudah cukup banyak berkumpul. Dan Li Yu sedang mencari-cari Yeling dengan menyebutkan namanya. Dan berpikir, apa dia udah nyerah aja untuk seleksinya? Aku nggak bisa hubungin dia belakangan ini. Tak lama Yeling pun muncul dan memanggil Li Yu dan berkata, belum telat kan aku? Anak berandalan, apa saja yang kamu lakuin selama ini? Sampai nggak bisa dihubungin. Kalau bukan karena guru yang ngasih tahu aku, kamu lagi absen, kirain udah mati, ucap Li Yu. Gak usah khawatir, aku cowok kuat begini, bagaimana mati? Cuman habis latihan aja belakangan ini, sahut Yeling. Oh Yeling, kok kamu auranya beda, ucap Li Yu. Beda? Oh mungkin karena aku bakalan dapat tawaran dari penjaga roh yang top dari akademi, sahut Yeling. Namun, hal ini malah jadi bahan ejekan orang-orang di sekitar mereka dan mengatakan, dia beneran mikir dia bisa melewati penjaga roh yang paling atas, lawak. Ya, dia belum ngaca apa. Spiritual peliharaan sampah. Ya, dia cuma bisa menyalahkan diri sendiri. Sehabis hari ini berakhir, dia bakalan jadi manusia biasa kayak yang lain. Siapa yang peduli? Namun Yeling hanya merespon mereka dengan tersenyum dan berkata, hehe, ketawa aja sesukamu. Tapi habis hari ini, kalian gak bakal bisa ketawa lagi. Dan tak lama, para perwakilan dari 4 akademi beserta wali kota udah sampai.
dan di atas panggung sudah bertuliskan pemilihan seleksi dan terbukalah sebuah portal di mana mereka muncul dari portal tersebut. Dan wali kota Xiang mengatakan, partisipasi tahun ini sangat aktif, jadi langsung aja kita mulai. Dan persiapan uji coba akan dilaksanakan. Semua peserta terlihat antusias. Begitu juga dengan Yeling yang mengatakan, kalian semua tunggu saja dan lihat. Dan terlihat panitia sedang berdiri di depan peserta dan mencoba mengulang kembali konteks dari uji cobanya. Dijelaskan, ujian roh penjaga dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama bertahan di domain rahasia. Semua murid yang berpartisipasi dalam percobaan akan diteleport ke domain rahasia tetap. Peserta akan diserang oleh binatang iblis peringkat 1. Semua peserta harus bertahan selama 3 hari di dalam domain. Peserta yang lulus tahap pertama percobaan akan berlanjut ke tahap kedua. Tahap kedua dari percobaan adalah peperangan. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Pemenang akan maju ke ronde selanjutnya. Yang kalah akan menghalangi dengan kelompok mereka masing-masing. Siapapun yang gagal dalam babak pertama, selamat. Kalian hanya berkualifikasi masuk penjaga roh akademi peringkat rendah. Semakin banyak ronde yang kalian lewati dan kalian menangi, semakin tinggi kesempatan kalian untuk memasuki akademi penjaga roh tingkat tinggi. Para 10 besar memiliki kesempatan untuk memasuki akademi roh penjaga teratas. Jika tidak, para 10 besar paling tidak akan diterima akademi roh penjaga peringkat tinggi. Saya ingatkan, bersaing dengan batas kekuatanmu. Jangan terlalu memaksakan diri atau nanti berkonsekuensi dengan nyawamu. Hidup lebih penting dari semuanya. Daripada kamu mati, jadinya tidak ada yang tertinggal, sia-sia. Kemudian seorang peserta wanita bertanya, "Pak, apa nanti bakalan ada yang mati?" "Nanti akan ada bala bahaya yang tak terduga di percobaan. Hanya kalian yang bisa menyelamatkan diri sendiri," ucap panitia. Yeling pun berpikir, ayo aja, udah kutunggu-tunggu saat ini. Tak lama muncul sebuah notifikasi dari sistem yang mengatakan, misi baru. Selesaikan pengarahan pertama dari para penjaga roh akademi. Imbalan kekuatan kristal roh 3 kali. Yeling berpikir, cuman ada satu binatang iblis di domainku. Pasti bakalan gampang. Kemudian ada ribut-ribut di depan panggung. Ternyata di baris depan ada Huo Xian, dan terlihat dia sedang mencari Yeling. Kemudian para peserta lain membicarakan Huo Xian dan mereka mengatakan, dengar-dengar Huo Xian pemain unggul di ujian ini, dan banyak akademi besar yang datang untuk melihat dia. Beneran, bagaimana keluarga Huo bisa sangat kuat? Mendengar hal tersebut, Yeling pun merasa bersemangat dan berkata, hari ini aku pengen lihat siapa yang jenius dan bertalenta yang sebenarnya. Dan terdengar para peserta lain sedang mengobrol satu sama lain sehingga terdengar sangat ribut. Dan wali kota Xiang pun mengatakan, para kandidat diamlah. Gerbang dari alam rahasia telah dibuka. Tahap pertama dalam ujian secara resmi dimulai sekarang. Setelah portal terbuka, panitia mengatakan, semuanya gerak cepat, masuki alam rahasia secepatnya dan temukan posisi yang sesuai. Para peserta pun mulai memasuki portal secara bergantian. Dan salah seorang perwakilan akademi yaitu Huo Ling mengatakan, nona muda dari keluarga Huoku sangat mahir. Oh, aku rasa sepertinya kandidat yang terakhir masuk sedikit menarik, ucap Baitong. Mata guru Baitong sangat tajam. Tapi persyaratan masuk berdasarkan kinerja kan? Ayo lanjut mengamati, ucap salah seorang perwakilan akademi. Kubiarkan kalian masuk lebih dulu. Rahasia alam ini untukku. Tempat paling bagus untuk mengasah bahan-bahan, ucap Yeling, sambil berjalan masuk ke dalam portal. Pemandangan di dalam portal sungguh menakjubkan. Wilayah terbagi menjadi beberapa bagian. Ada gurun, hutan, gunung berapi, gunung batu, pulau es. Dan beberapa peserta seperti yang terlihat ada yang mendarat di hutan, di sungai, di gurun.
dan Yeling sendiri berada di atas gunung. Dan Yeling pun langsung memanggil Sueyo untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Setelah Sueyo terpanggil, mereka pun memutuskan untuk pergi ke bawah gunung terlebih dahulu. Namun setelah lama berjalan, Yeling belum bertemu dengan satu kandidat pun. Bukan itu saja, ketemu monster juga belum ada. Sangat aneh. Tak lama Yeling berucap seperti itu, tiba-tiba ada seekor monster yang terbang melintasinya dan membuat suara berisik sehingga Yeling harus menutup telinga. Dan diketahui monster tersebut adalah burung sayap baja. Burung sayap baja dewasa termasuk monster tingkat 4. Untungnya, dilihat dari lebar sayapnya itu harusnya masih bayi. Dan Yeling pun memerintahkan kepada Sueyo untuk memberikan pelajaran kepada burung sayap besi. Sueyo pun bersiap untuk menyerang dan melompat ke atas dan berhasil memberikan serangan kepada burung sayap besi. Namun bukannya memberikan perlawanan, burung sayap besi malah kabur. Yeling pun berkata, "Haha, tinggi juga terbangnya. Lain kali kau tidak akan seberuntung itu. Sangat disayangkan Sueyo tidak bisa terbang. Kalau tidak, kau takkan lepas. Peliharaan yang terbang sangat bagus. Bakal kudapatkan satu lain kali." Cerita berlanjut di mana Leying dan Sueyo tengah berada di dalam gerbang alam rahasia untuk mengikuti ujian seleksi akademi. Dan mereka tengah dihadapkan dengan gangguan oleh monster sayap besi. Walaupun sebelumnya sudah dipukul mundur oleh Sueyo, namun monster sayap besi masih terus mengikuti mereka. Dan saat berjalan, Yeling menemukan sebuah gua. Menurutnya, untuk keluar dari sini dalam waktu 3 hari, menetap di goa selalu lebih aman daripada di luar. Sueyo, ayo kita sekarang menetap di dalam gua ini buat sementara. Namun, gangguan dari burung sayap besi masih belum berakhir. Suara yang dibuatnya sangat mengganggu. Yeling mengatakan bahwa hal ini sangat menyebalkan. Burung sayap besi sialan ini tetap mengikuti kita. Kalau kita tidak hadapi secepatnya, mustahil kita bisa tenang pikiran atau tidur yang nyenyak. Burung ini sudah mengikuti kita ke sini, tapi tidak berani untuk menyerang kita. Jelas-jelas dia takut dengan Sueyo. Tapi sasaran sebenarnya adalah aku. Kita harus membuat rencana untuk memancing dia. Sueyo, kamu tetap bersembunyi untuk sekarang. Yeling pun menjalankan rencananya untuk memancing burung sayap besi agar mendekat dan berteriak agar burung sayap besi menyerangnya. Namun, burung sayap besi masih terlihat ragu-ragu untuk menyerang. Menurut Yeling, burung sayap besi memang monster kecil yang hati-hati. Ya sudahlah, aku akan pergi lebih jauh lagi. Aku yakin kau tidak akan terpancing. Yeling pun terus berlari menjauh dari gua dan menemukan tempat yang terbuka. Tempat yang tebal adalah tempat yang paling berbahaya untuk para monster. Sekarang kau sudah siap untuk membuat gerakan. Dan tiba-tiba, tanpa Yeling minta, burung sayap besi langsung menyerang dengan menembakkan bulu sayap besinya. Namun hal ini tidak membuat kaget Yeling. Burung sayap besi memang mempunyai kepandaian. Sebelum menyerang, dia mencoba kesempatannya. Untungnya aku sudah siap untuk ini. Dan Yeling mengaktifkan skillnya yaitu Tameng Spiritual. Dan pelindung ini berhasil menahan serangan bulu besinya. Namun serangan tidak terhenti di situ saja. Burung sayap besi kembali melanjutkan serangannya menggunakan paruhnya. Yeling pun berkata, "Oh tidak, katanya paruh monster ini lebih kuat. Tameng spiritualku yang level 1 ini tidak mungkin menahannya." Namun, kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Yeling. Saat monster burung sayap besi mendekat, Yeling mengaktifkan skill Spirit Chain dan berhasil menangkap burung sayap besi, sehingga dia tidak bisa bergerak. Dan saat itulah Yeling meminta Sueyo untuk bergerak dan menyerang burung sayap besi. Alhasil, burung sayap besi yang tidak bisa bergerak tidak bisa menghindari serangan Sueyo, hingga burung sayap besi berhasil dikalahkan. Yeling pun berkata, "Sekarang dia sudah tidak bisa terbang kan? Mari kita lihat bahan evolusi apa yang kau punya." Tidak disangka, ini semua bahan tingkat tinggi. Ini mempunyai harga lumayan. Belum ada kebutuhan untuk saat ini.
Terlihat dari sistem drop yang dihasilkan oleh burung sayap besi ada bulu dari seekor besi burung sayap besi, cakar dari seekor burung sayap besi, dan paruh dari seekor burung sayap besi. Yeling mengatakan, aku butuh naik tingkat ke tahap 2 secepatnya. Leher dari seekor burung sayap besi ini bahan tingkat tinggi. Biasanya itu ditemukan hanya di hotel bintang 5 di Tianhui kota. Sueyo, malam ini kita dapat suguhan kuliner. Ngomong-ngomong Sueyo, zombie memakan makanan mentah atau yang sudah masak? Atau mereka nggak perlu makan sama sekali? Sueyo pun nampak bingung untuk menjawab pertanyaan dari Yeling dan hanya mendengarkan saja. Cerita berpindah ke tempat para perwakilan akademi yang melihat dari layar monitor mengenai Yeling. Huoling berkata, murid ini sangat menarik. Saya tidak pernah menyangka burung sayap besi tahap 1 level 4 bisa dihadapi dengan gampang seperti itu. Memang, mempunyai kekuatan seperti itu di umur segitu di Tianhui cukup mengesankan, sahut Bai Tong. Lebih lagi, dia punya peliharaan humanoid spirit yang langka. Saya menantikan untuk melihat prestasinya di masa depan. Tambah Lupeng. Sangat disayangkan, Juju Academy hanya menerima murid perempuan, sahut Hong Xiu. Kemudian panitia mendekat kepada wali kota Shang yang tengah meminta data dari peserta Yeling. Saya ingat ini adalah kelas dalam akademi ini. Dan saat wali kota Shang melihat data Yeling, dia sangat terkejut hingga batuk. Dan para perwakilan akademi juga dibuat kaget setelah melihat data dari Yeling. Ini apa? Spirit peliharaannya sebenarnya adalah zombie, teriak Huoling. Zombie? Ini nggak mungkin, teriak Lu Feng. Apa mungkin peliharaan spirit zombinya sudah berevolusi, sahut Bai Tong. Itu mustahil. Zombie tidak bisa berevolusi, teriak Hong Xiu. Memang ini menarik. Semenjak dia berpartisipasi dalam penilaian ini, selama kita bisa merekrut dia ke dalam akademi kita, semuanya akan jadi jelas sekalian, ucap Bai Tong. Cerita kembali berpindah ke alam rahasia, di mana suasana sudah mulai gelap. Terlihat ada monster ular piton sedang berada di sebuah batu. Dan di dekatnya ternyata ada Liu Wu yang sedang duduk santai sambil makan buah. Dia adalah orang yang sering mengejek Yeling di kelas. Oke teman-teman, di sini Mimin mau ralat di chapter sebelumnya ya. Teman Yeling itu bernama Lao Chen. Di chapter sebelumnya Mimin nyebutin nama temannya Yeling itu Liu Wu. Dan Liu Wu itu sebenarnya adalah orang yang mengejek Yeling saat di chapter pertama. Oke, kita lanjut ke cerita. Liu Wu mengatakan, tempat ini emang harta karun. Cuman orang bodoh yang bakal memprovokasi makhluk yang begitu kuat seperti piton sisik berbisa yang mengerikan. Selama aku bersembunyi di sini dengan ular hitam yang menyembunyikan bauku, aku bisa melewati 3 hari dengan tenang. Malam adalah waktu yang paling berbahaya. Banyak makhluk ajaib yang sangat kuat muncul saat malam. Orang bodoh mana yang bikin api di situasi ini? Bukankah ini hanya mencari kematian? Hahaha. Dan ternyata orang yang menyalakan api adalah Yeling yang sedang membakar daging burung sayap besi. Sueyo, semenjak kamu tidak ingin memakannya, aku tidak akan menahan diri lagi. Yeling pun memakan daging dari burung sayap besi dan terlihat dia sangat menikmati makanan tersebut. Wow, benar-benar makhluk dengan bahan yang sangat bagus, bahkan lebih lezat dari leher ayam. Teksturnya, kenyalnya, ini sangat sedap dan lezat. Sueyo hanya diam melihat Yeling yang sedang makan. Tiba-tiba Sueyo sadar akan sesuatu, dan dia memperhatikan di semak-semak dan berkata, aku dengar sesuatu. Dan ternyata itu adalah sekelompok serigala yang terpancing dengan api yang dibuat Yeling. Yeling pun sebenarnya merencanakan hal ini dengan sengaja untuk memancing monster datang ke tempatnya dengan alasan untuk mengasah pengalaman bertarung saat malam. Dan diketahui monster serigala dengan bulu putih adalah Raja Setan Serigala peringkat 1 level 7. Yeling pun berkata,
Gak disangka, itu monster peringkat 1 level 7. Aku gak menduga akan memikat musuh yang begitu tangguh. Itu tidak bisa dianggap remeh. Sueyo, aku mengandalkanmu. Raja Setan Serigala mengaum dan membuat para serigala lain untuk pergi menyerang. Sueyo pun juga bersiap untuk melancarkan serangan menggunakan cakarnya. Sueyo memberikan serangan kepada beberapa serigala kecil menggunakan cakarnya. Dan ada serigala lain yang mencoba menyerang Sueyo dari belakang. Namun Sueyo dengan sigap berbalik serta memberikan sebuah tendangan kepada serigala tersebut. Di saat Sueyo disibukkan dengan serigala kecil, ternyata Raja Setan Serigala berlari ke arah Yeling. Yeling pun kaget karena Raja Setan Serigala mengarah ke dia dan melompat untuk menyerang dia. Yeling pun berteriak, "Sueyo!" Sueyo yang sadar langsung datang dan menangkap mulut dari Raja Setan Serigala. Di saat seperti itu, para serigala kecil juga berdatangan untuk menyerang balik. Sueyo pun dengan cepat memberikan serangan beruntun kepada Raja Setan Serigala beserta serigala kecil hingga pada akhirnya Sueyo memberikan luka cakar tepat di mata Raja Setan Serigala. Menurut Yeling, keterampilan Sueyo memang luar biasa menakutkan, tapi tentu adanya jarak di kekuatan. Bagaimanapun, Sueyo adalah peringkat 1 level 9 spiritual peliharaan. Dan terlihat Raja Setan Serigala yang marah mengaktifkan skillnya yaitu Frenetic Roaring dan membuat dia mengeluarkan aura merah dan petir di sekitar tubuhnya dan maju dengan sangat cepat ke arah Sueyo. Sueyo pun melompat untuk menghindari serangan tersebut dan menginjak pundak dari Raja Setan Serigala dengan sangat kuat hingga Raja Setan Serigala tersungkur dan berhasil dikalahkan. Yeling pun berkata, "Masalah terselesaikan, mari cek bangkainya." Ini beneran hatinya serigala setan dan esensi darah hitam, bahan baku evolusi yang aku butuhkan. Sueyo, dengan bahan-bahan ini kamu pasti bisa berkembang dengan cepat. Beralih di luar tempat alam rahasia, para penonton yang menyaksikan aksi dari Yeling dan Sueyo dibuat kaget dan mereka mengatakan, "Dari kelas mana si Yeling ini? Bagaimana saya tidak melihat dia sebelumnya? Dia terlalu kuat bukan? Yeling, kenapa namanya sangat tidak asing? Bukannya dia orang yang tak berguna membuat kontrak dengan zombie?" Kemudian guru kelas yang menyaksikan Yeling pun berkata, "Yeling, apa yang terjadi sebenarnya? Spiritual peliharaannya tampak berbeda." Kemudian tiba-tiba ada portal yang muncul dan menjatuhkan seorang peserta dan peserta tersebut berteriak, "Ini sangat menakutkan, seseorang selamatkan aku." Wali kota Xiang memberikan instruksi bahwa kandidat yang terluka ke bawah. "Staf medis, urusi kandidat yang terluka." Peserta tersebut berkata, "Tolong biarkan aku berpartisipasi dalam proses penilaiannya satu kali lagi." Guru pun mengatakan, tereliminasi di ronde pertama. Aku rasa dia hanya bisa menjadi orang biasa di kehidupan ini. Proses penilaiannya memang akhirnya sangat bahaya dan kejam. Jika kamu bisa bertahan selama 1 menit lagi di alam rahasia, kamu bisa mendapatkan satu kesempatan. Para penonton yang masih melihat layar terus berkomentar mengenai Yeling yang terlalu kuat. Kemudian perwakilan akademi yaitu Lu Feng berkata, "Yeling ini, kami dari Akademi Qingling merekrut dia. Old Lu, jangan lupa, saya yang pertama menemukan dia," sahut Bai Tong. "Yeling ini tidak terduga. Spirit peliharanya memang mempunyai kekuatan yang menakjubkan," ucap Woling. "Itu benar," teriak Lu Feng. "Spirit peliharanya mempunyai kekuatan serangan yang layak dan memiliki beberapa kemampuan racun juga." Para hadirin, tolong tetap tenang. Proses penilaiannya belum selesai, jadi tidak ada yang diburu-burukan, ucap Wali Kota Xiang. Hahaha, mari kita lanjutkan mengamati situasi di dalam alam rahasia. Cerita beralih kepada Yeling dan Sueyo yang meninggalkan tempatnya sekarang. Menurut Yeling, guanya sudah tercemar dengan darah Raja Serigala.
Itu pasti akan menarik banyak monster lainnya. Akan lebih aman jika kita menemukan lokasi yang baru. Saat berjalan, tiba-tiba saja Sueyo merasakan sesuatu yang tidak beres dan mengatakan, "Master, ada masalah." "Hah? Sueyo, ada apa?" Sueyo terlihat dalam posisi siap bertempur. Ternyata dari kejauhan ada seseorang yang berlari dari kejaran monster piton dan berteriak, "Seseorang, tolong bantu aku." Diketahui monster tersebut adalah piton sisik berbisa peringkat 1 level 9. Dan monster tersebut mengajar Li Wu. Yeling pun sadar bahwa orang tersebut adalah Li Wu. "Sialan, kalau aku tahu nggak bakal ku tidur nyenyak. Orokanku membuat monster itu bangun. Ini ngerepotin banget," ucap Li Wu yang terus berlari. Tiba-tiba monster piton sisik berbisa mengeluarkan bisa beracunnya ke arah Li Wu. Dan Li Wu yang berlari berteriak, "Ada orang nggak di situ? Cepetan ke sini dan tolong aku." Li Wu berhasil menghindari bisa tersebut dengan melompat ke depan hingga terjatuh. "Bajingan, seseorang, tolong aku kemari," ucap Li Wu dan berpikir, "Hah? Bukannya itu si sampah Yeling? Dia masih hidup. Sampah nggak berguna ini datang tepat waktu. Walaupun aku nggak lolos penilaian, bakalan kubawa dia denganku." Li Wu pun bangun kemudian berlari ke arah Yeling sambil berteriak, "Sini kau monster, kejar aku." Yeling kaget melihat Li Wu yang berlari ke arahnya. "Hah? Si Li Wu stres kah?" "Yeling, sampah nggak berguna, mati sana!" teriak Li Wu yang melompat ke arahnya dan menekan sebuah tombol untuk membawanya keluar dari alam rahasia. "Walaupun aku kalah, nggak bakal aku melepaskanmu dengan mudah, Yeling. Nggak aku biarkan kamu mendapatkan dengan mudah." Li Wu pun berhasil menghindari serangan dari piton sisik berpisah dengan keluar dari alam rahasia. Namun saat keluar dia menyadari bahwa dia agak terlambat sedikit untuk menekan tombol tersebut sehingga tangannya terputus akibat gigitan dari piton sisik berpisah. Saat keluar seorang staf menanyakan keadaannya. "Hei murid, ayo ikut saya untuk mengobati lukamu dulu." Namun Li Wu dengan kasar berkata, "Pergi sana, aku nggak butuh. Aku tetap di sini dan menonton." "Yeling, kau sampah nggak berguna. Mari kita lihat bagaimana kau akan mati." Para perwakilan akademi beserta wali kota Xiang yang menyaksikan layar monitor melihat seekor piton sisik berbisa. Kemudian Huoling berkata, "Apakah kau pikir dia ada kesempatan untuk melawan piton berbisa yang raksasa itu? Kalahkan raksasa piton sisik berbisa, Profesor Huo. Anda yakin ini bukan sekedar lelucon? Itu monster peringkat 1 level 9. Itu nggak sama seperti burung sayap besi tadi," teriak Lu Feng. "Jadi, ayo buat taruhan. Aku bertaruh 50.000 poin federal kalau dia bakal menang." "Dia akan menang," ucap Bai Tong. "Oke, aku akan bertaruh 50.000 poin federal juga kalau dia bakal kabur." "Dia akan kabur," sahut Lu Feng. Kemudian Hong Xiu berkata, "Menarik. Kabur jika pilihan tidak bisa menang. Itu pilihan yang bijak. Aku juga bertaruh dia akan kabur. Bagaimana denganmu, Profesor Huo?" tanya Bai Tong. Aku bertaruh jika dia bakal mati terbunuh." "Profesor Huo, Anda sangat licik." "Hahaha. Kalau Anda bagaimana, wali kota? Apakah Anda ingin membuat taruhan juga?" ucap Bai Tong. "Haha, saya nggak bakal ikut campur dengan permainan taruhan. Tapi saya percaya kita akan mendapatkan hasilnya segera. Semuanya lihat kemari cepat." Bahkan dengan Sueyo di sisinya, dia berada di posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam menghadapi konfrontasi dadakan, ucap wali kota Xiang. Cerita berpindah ke Yeling dan Sueyo yang berusaha untuk melawan piton sisik berbisa dan terus menghindari serangannya. Menurut Yeling, sepertinya level 1 spiritual skillku tidak dapat banyak dampak guna dengan monster level rank 1 seperti itu. Akan ku naikkan level spiritual skillku dan berpikir, seperti yang kuharapkan. Setelah mengkonsumsinya, energi spiritual telah berlipat.
Ini hanya bisa digunakan 3 kali saat energi spiritual sudah penuh. Kita perlu menemukan waktu yang tepat. Cerita berlanjut di mana Yeling dan Sueyo tengah menghadapi piton sisik berbisa dan mencoba bertahan dari serangannya, terutama dari semburan racunnya. Dan Yeling terus berusaha mencari celah untuk memberikan serangan sambil menghindari semua serangannya bersama dengan Sueyo. Ternyata, sambil menghindar, Sueyo berhasil memberikan serangan berupa tendangan ke tubuh piton sisik berbisa. Yeling terkejut melihat tindakan dari Sueyo dan juga terus memperingatkan Sueyo agar menghindari racunnya karena sangat berbahaya. Yeling berkata, bisa-bisanya dia mengeluarkan gas beracun. Kita harus selesaikan ini dengan cepat. Di saat piton lengah, Yeling mengaktifkan skill Spirit Chain level 2 yang baru saja dia tingkatkan. Hasilnya, skill Spirit Chain level 2 efektif untuk membuat piton sisik berbisa tidak bisa bergerak dan meminta kepada Sueyo untuk segera menghabisinya. Sueyo pun bergegas maju ke depan dan memberikan serangan cakarnya yang mengandung racun kepada piton sisik berbisa hingga piton sisik berbisa dapat dikalahkan. Beralih ke luar dunia alam rahasia, di mana Liu Wu yang sedang menyaksikan Yeling dari layar dan berharap Yeling akan mati. Namun sayang seribu sayang harapan dari Liu Wu terbalik dan dia sangat terkejut. Gak mungkin, ini mustahil. Bagaimana Yeling tidak berguna itu bisa mengalahkan piton sisik berbisa raksasa seperti itu? Gak mungkin sekali, dia sampah tak berguna. Beralih ke para perwakilan akademi, Lu Feng mengatakan itu rantai spiritual level 2. Dia bisa mengendalikan rantai spiritual level 2 dalam jangka waktu yang pendek, setengah tahun. Benar-benar mengagumkan. Bahkan seorang jenius pun tidak bisa sekuat itu, sahut Hong Xiu. Wali kota Shan berpikir, ada murid seperti itu di akademi. Kenapa aku bisa tidak mengetahui dia sebelumnya? Bai Tong pun tersenyum lepas melihat kejadian ini dan mengatakan 3 mentor 50.000 federal per orangnya sudah kucatat. Itu taruhan yang bagus. 50.000 federalku sepadan, sahut Huoling. Permisi semuanya, saya izin ke kamar mandi. Yeling ini anak jenius langka, akan kudapatkan. Aku harus menginfokan ini ke kepala sekolah dan memikirkan cara memperbaiki perlakuannya. Beralih ke Yeling dan Sueyo di dalam alam rahasia. Setelah mengalahkan piton sisik berbisa, Yeling pun mencek hasilnya dan mengatakan, sisik berbisa dan empedu ular tidak buruk. Semakin banyak bahan perkembangan peringkat tinggi lainnya, semakin cepat kita untuk berkembang. Sueyo sudah hampir naik level. Presentasi menunjukkan 94,7%. 1 level lagi, kamu akan mencapai peringkat tertinggi nomor 1. Peringkat 1 level 10, di mana kita akan menemukan monster lainnya. Tak lama dari kejauhan terdengar suara monster, dan menurut Yeling itu adalah suara serigala-serigala setan. Beralih ke tempat di mana suara-suara serigala setan terdengar. Ternyata serigala-serigala setan sedang menyerang Huoxian beserta naga bumi. Huoxian sedikit khawatir karena tiba-tiba serigala setan banyak bermunculan. Menurutnya, Raja Serigala itu sepantaran dengan naga bumi, tapi dia menang di jumlah. Kemudian Raja Serigala Setan mengaum dan para serigala setan pun mulai maju dan menyerang naga bumi milik Huoxian. Dan terlihat naga bumi kewalahan melawan beberapa serigala setan secara bersamaan, hingga naga bumi terkena serangan gigitan serigala setan. Huoxian yang khawatir mengatakan, naga bumi, kamu tidak apa-apa, dan berpikir, aduh, naga bumi memang kuat, tapi dia lambat, tidak bisa seperti ini.
Dan Huoxian pun naik ke atas punggung naga bumi dan berencana kabur dengan terbang ke atas. Namun hal ini tidak dibiarkan oleh Raja Setan Serigala dengan melompat ke atas dan berhasil memberikan serangan gigitan di bagian lengan naga bumi hingga naga bumi mengerang kesakitan. Huoxian berkata, "Kamu tak apa-apa naga bumi," dan berpikir, "Apa aku akan mati begitu saja di sini? Aku bahkan tak bisa lolos babak pertama." Naga bumi yang kesakitan akhirnya tidak mampu untuk terbang lebih lama hingga kembali ke bawah. Huoxian mengatakan, "Gak, walaupun aku harus berhenti di percobaan ini, aku gak akan biarin naga bumi mati di sini." Dan tiba-tiba seseorang datang menyerang para serigala setan hingga mereka terpukul mundur. Dan orang tersebut adalah Yeling dan Sueyo. "Yo, kawan lama," ucap Yeling. "Kayaknya naga bodohmu terluka parah." Para perwakilan akademi yang menyaksikan di layar monitor yaitu Lu Feng berkata, "Mentor Huo, sepertinya si jenius yang membuat Anda datang kemari sangat tak beruntung." "Ya, dia hampir menekan tombol teleportasi darurat," sahut Bai Tong. "Mentor Bai, lebih bagus untuk tidak mengamsumsi sebelum akhir penilaian. Kalau saya jadi dia, takkan ku bantu dia," sambung Bai Tong. Beralih ke Yeling dan Sueyo. Menurut Yeling, karena datangnya satu orang di tempat ujian berarti lebih banyak lawan. "Apakah kamu berencana untuk membalas dendam demi kaummu?" Dan Yeling meminta Sueyo menggunakan skill Berserker atau gemuruh darah. Sueyo pun mengaktifkan skillnya dan melompat ke depan untuk menyerang Raja Serigala Setan. Namun saat hendak menyerang Raja Setan Serigala, Sueyo dihadang oleh pasukan Serigala Setan. Namun Sueyo dengan mudah menjatuhkan para Serigala Setan, hingga hanya tersisa Raja Serigala Setan yang berniat hendak kabur. Yeling pun meminta Sueyo untuk tidak membiarkan Raja Serigala Setan kabur. Sueyo segera maju dan menyerang Raja Serigala Setan. Raja Serigala Setan pun tak tinggal diam dan melompat untuk menyerang Sueyo. Dan Sueyo juga bersiap memberikan serangan. Huoxian yang melihat ini berkata, "Gerakan yang mengerikan." Dan Yeling pun berteriak kepada Huoxian agar menghindar. Dan benar saja, akibat serangan Sueyo, Raja Serigala Setan terlempar hingga membentur permukaan tanah hingga berlubang. Huoxian berpikir, "Wow, beneran gak disangka. Dia jadi sekuat ini di waktu singkat. Dia bahkan menyelamatkanku. Dia berpura-pura tidak melihatku. Aku yang tercantik di akademi ini, apa harus aku yang negur duluan?" Terima kasih sudah menyelamatkanku," ucap Huoxian. "Huo, aku rasa lebih baik jika kamu gunakan waktu ini untuk istirahat. Ini bukan tempat yang bagus untuk tinggal. Bau darahnya akan memancing monster lain. Akan berbahaya jika kamu menetap di sini," ucap Yeling. Huoxian merasa sedikit malu dan berpikir, "Apa-apaan ini? Dia khawatir denganku." Kemudian berkata, Ya, Yeling, gimana kalau kita bersekutu?" Yeling yang mendengar permintaan tersebut berpikir, "Bakalan repot kalau aku membawa dia. Lebih baik sendiri. Tapi naga buminya sedang terluka parah. Kalau aku tinggalkan, apakah kejam?" Huoxian yang melihat Yeling berpikir cukup lama juga ikut berpikir, apa dia berpikir aku akan menyusahkan dia? Kemudian Huoxian pun berkata, "Jangan khawatir Yeling, aku akan bayar kamu dengan sepadan. Sampai tahap percobaan pertama selesai besok, akan kubayar kamu 100.000 federal credit." Yeling pun berpikir, 100.000 federal credit, aku bisa beli banyak bahan untuk perkembangan. Kesepakatan yang lumayan. Dan Yeling berkata, "Oke."
akan kuterima kesepakatan 100.000 federal kreditmu. Huo Xian pun tersenyum dan berpikir, kukira lelaki terhormat. Dia gampang bilang setuju karena aku akan membayarnya 100.000 federal kredit. Kau mempermalukanku dengan begitu. Dan Yeling pun mendekat kepada Huo Xian dan mengeluarkan tangannya. Huo Xian kembali berpikir, maksudnya apa ini? Apa dia ingin bergandengan? Apakah dia melihat nagaku terluka jadi dia ingin bergandengan untuk keselamatanku? Dan berkata, Yeling, bukankah ini sedikit aneh? Kita tidak begitu akrab. Jadi Yeling pun berkata, kartu dengan 100.000 federal kredit, mengerti? Huo Xian pun malu karena mengira hendak bergandengan tangan dan berteriak di dalam hatinya, dasar tidak peka. Ya, aku di sini untuk berkompetisi. Tak mungkin aku membawa kartu kreditku ke sini. Tak perlu khawatir, aku anak perempuan dari keluarga Huo. Aku tak perlu itu juga lagi pula. Ini hanya 100.000 federal kredit. Setelah keluar dan selesai babak pertama, akan kubayar langsung. Kita lagi di dalam domain. Kita berdua bekerja sama, tapi tidak ada yang jamin kita akan keluar sama-sama dari sini. Oke lah, kalau gitu ayo buat kontrak. Tulis namamu dan cap jari di sini, ucap Yeling. Dasar bego, apakah kau harus begini? Sahut Huo Xian. Setuju atau tidak? Sambung Yeling. Pada akhirnya Huo Xian menyetujui dan memberikan cap jarinya ke surat kontrak dan berkata, apa kau puas sekarang? Oke. Sekarang kontrak kita sudah benar terbuat. Kamu bisa santai. Aku jamin atas keselamatanmu seharian. Semenjak kamu berharga 100.000 federal kredit. Sebentar, aku akan mengkoleksi sebagian bahan bagus dari bangkainya. Baru kita pergi cari tempat yang aman. Beralih ke dunia luar alam rahasia, di mana para perwakilan akademi mulai berkomentar mengenai kejadian yang baru saja terjadi. Huo Ling mengatakan, ups, sepertinya akan ada yang kecewa, nona muda dari keluarga Huo. Tak kusangka dia bertemu dengan bocah itu, Yeling. Kalau tidak, dia akan keluar dari permainan, sahut Baitong. Tak pernah kuduga Yeling punya kemampuan untuk menyelamatkan di situasi itu, ucap Lu Feng. Ya, siapa yang akan menduga? Dia hadir di waktu yang genting, tapi yang lebih mengejutkan tentang kemampuannya. Atau lebih pasnya spiritual peliharaannya, ucap Hong Xiu. Wali kota Shang pun tertawa senang karena 4 perwakilan akademi memperhatikan Yeling. Hong Xiu menambahkan, ya, aku sudah mendapat izin dari kepala sekolah. Kita biasanya tidak menerima murid lelaki, tapi untuk Yeling, kita berani nekat dengan peraturan. Huo Ling yang mendengar perkataan Hong Xiu berkata, hanya ada murid wanita di akademimu, dan Yeling akan menjadi murid lelaki satu-satunya. Bukankah kamu pembuat perjodohan? Haha, ada untungnya situ. Ini hanya kompetisi yang adil, sahut Hong Xiu. Ada satu hal yang kuherankan. Yeling nampak membutuhkan federal. Apa mungkin seorang jenius seperti dia diperlakukan buruk, ucap Lu Feng. Wali kota Shang mengatakan, itu karena Yeling bukan dari keluarga besar manapun. Dan pencapaiannya biasa-biasa saja. Infonya, dia hanya peringkat 1 level 2. Para perwakilan akademi pun terkejut bahwa Yeling bukan dari keluarga besar manapun. Dan peringkatnya hanya peringkat 1 level 2. Dan itu mustahil, kata mereka. Cerita kembali berpindah di alam rahasia, di mana Yeling dan Huo Xian sedang beristirahat. Dan Huo Xian terlihat bosan dan mencoba mengajak Yeling untuk mengobrol. Yeling, semenjak kapan kamu jadi sekuat ini? Seingatku, kamu...
Yah, lagi pula kita tidak bisa tidur dan kita lulus besok. Mari berbincang. Ayolah Nona Huo, kenapa kita tidak istirahat saja? Lagi pula apa gunanya berbincang? Sahut Yeling. Gini deh, akan kubayar 5.000 federal kalau kamu ngomong sama aku, ucap Huosian. Beneran? 5.000 federal cuma untuk mengobrol, sahut Yeling dengan semangat. Tentunya, ini cuma 5.000 federal, ucap Huosian. Oke lah, apa yang pengen kamu ngomongin? Oke lah, apa yang pengen kamu omongin? Tanya Yeling. Pertama-tama, kenapa kamu bisa begitu kuat tiba-tiba? Dan spiritual peliharaanmu tidak nampak seperti zombie untukku? Tanya Huosian. Ya, jadi Sueyo ini zombie, tapi dia zombie yang sudah bermutasi, jawab Yeling dan berpikir. Kalau ku bilang aku ada sistem yang dapat memperkembangkan para zombie, pasti semua orang akan sangat terkejut. Lebih baik ku simpan. Oh, zombie yang bermutasi. Kamu lumayan kuat juga. Untuk ini sahut Huosian dan berpikir. Zombie macam apa ini? Ini adalah prima dona cantik. Kurasa kamu peringkat 1 level 9 sekarang. Bukan masalah untuk mencoba memasuki akademi penjaga senior. Apa kamu sudah pernah coba? Tambah Huosian. Tentang itu aku belum memikirkannya. Palingan aku akan memilih yang banyak perempuan cantiknya, ucap Yeling. Dasar kamu pemain cewek, teriak Huosian. Hah? Pemain cewek? Kayaknya nggak terlalu bagus didengar. Oke, Miss Huo, kamu udah makan dan istirahat dengan bagus. Mari kita pergi, ucap Yeling. Pergi? Pergi kemana? Bukankah kita harusnya menetap dan menunggu babak pertama selesai esok? Tanya Huosian. Tentu saja semua orang beristirahat dan mengumpat sambil menunggu hari esok. Tapi ini waktu yang bagus untukku berburu dan naik level. Bagaimana akan ku sia-siakan? Sueyo, ayo lanjutkan, sahut Yeling. Huosian pun berpikir, dasar gila. Tapi lebih aman kalau aku bersama dia. Dan pada akhirnya Huosian mengikuti Yeling pergi. Hingga mereka bertemu dengan dua monster yang sedang berada di atas pohon. Dan diketahui monster tersebut adalah kera setan peringkat 1 level 7. Dan dua kera tersebut melompat dari atas pohon dan hendak menyerang Yeling dan Huosian. Yeling pun meminta Sueyo untuk menyerang dua kera setan tersebut. Dan Sueyo memberikan serangan beruntun kepada dua kera setan tersebut. Huosian yang melihat hal ini berpikir, wah, dia spiritual peliharaan yang cantik dan kuat. Lelaki yang beruntung. Dan Yeling meminta Sueyo untuk menyelesaikan ini secepatnya. Dan Sueyo terus memberikan serangan kepada dua kera setan dengan cepat hingga mereka berdua dikalahkan. Dan tidak kerasa suasana mulai terang dan pagi hari pun tiba. Yeling dan Huosian mendapatkan sebuah jendela notifikasi yang mengatakan uji coba selesai. Selamat kepada peserta Yeling dan Huosian. Anda telah lulus dengan sukses uji coba tahap pertama. Huosian pun berterima kasih kepada Yeling sebab kalau bukan karena Yeling, aku mungkin sudah kalah. Tak perlu berterima kasih. Aku membantumu untuk federal. 100.000 federal kredit ditambah 5.000, jangan lupa, ucap Yeling. Dia masih saja bikin kesal, ucap Huosian dalam hati. Kemudian berkata, tak perlu khawatir tentang itu. Aku Huosian akan selalu tepati janji. Akan kubayar kamu esok, sahut Huosian. Bagus, sekarang uji cobanya sudah selesai. Aku akan keluar dari domain. Tuhan, aku masih harus siap-siap untuk uji coba besok. Sangat melelahkan. Dan Yeling pun berjalan keluar dari alam rahasia. Di luar alam rahasia terlihat sebuah pengumuman yang mengatakan data uji coba. Lolos sebanyak 82, kalah sebanyak 403, kematian sebanyak 75. Dan peserta yang lolos pun berteriak dengan sangat senang karena mereka bakalan bisa masuk ke Akademi Spiritual Penjaga. Dan sebagian lagi yang gagal mengatakan sedikit lagi,
sedikit lagi aku lolos. Kemudian saat Yeling keluar dari portal, Yeling sudah ditunggu oleh temannya yaitu Lao Chen. Dan Yeling langsung mengucapkan selamat kepada Lao Chen atas kelulusan di uji coba pertama. Lao Chen pun mengatakan, "Yeling, kamu sangat hebat. Tak terluka atau apapun. Kamu pasti lari dengan cepat. Tapi tak apa Yeling, kalah bukan hal yang besar di sini. Selama kamu baik-baik saja." Yeling pun tertawa dan menunjukkan bahwa dia juga lulus uji coba pertama. Dan Lao Che pun terkejut. Wah, buset, Yeling, dasar bocah. Tak lama wali kota Xiang berjalan bersama seorang asisten dan mengucapkan selamat kepada semua peserta yang lolos di babak pertama. Kalian dipersilahkan untuk balik dan beristirahat. Persiapkan diri kalian untuk uji coba tahap kedua besok. Kemudian ada salah satu peserta berkata, "Itu sang wali kota. Wali kota datang ke sini untuk melihatmu, Bang Tian. Abang Tian yang paling jenius di akademi." Kemudian seorang peserta berkata, "Selamat siang Pak Wali Kota." Dan dia adalah putra keluarga Li dari kota Tianhui, Seng Tian. "Istirahat yang benar dan buat persiapan untuk besok. Beri salamku untuk ayahmu," ucap Wali Kota Xiang. "Tentunya Paman Sheng," sahut Seng Tian. Dan Wali Kota Xiang pun mendekat kepada Yeling dan berkata, "Kau Yeling?" Iya Pak," sahut Yeling. Istirahat dan siap untuk percobaan hari esok," sambung Wali Kota Xiang dan berbalik arah. Lao Chen pun mengatakan, "Yeling, kamu kenal dengan Wali Kota?" "Apaan? Wali Kota? Enggak." "Lao Chen, coba lihat luka-lukamu. Kamu harus segera pergi ke rumah sakit." "Aku duluan, aku sudah sangat letih." "Aku pergi dulu," ucap Yeling. Seng Tian pun bertanya, siapa anak laki-laki itu? Bagaimana wali kota bisa memperhatikan dia? Temannya pun berkata, "Aku ingat namanya, Yeling, dan spiritual peliharaannya sampah zombie." Seng Tian berpikir, bocah itu nggak kelihatan normal. Akan ku cari tahu kemampuanmu di percobaan tahap 2 besok. Cerita berlanjut di mana Yeling telah selesai dan sukses menyelesaikan ujian pertama akademi dan kembali ke rumah untuk beristirahat untuk menghadapi ujian kedua besok hari. Saat di rumah, Yeling mengatakan bahwa hari ini capek banget. Untung saja aku aktifasi sistemnya. Kalau enggak, Bei sudah menjaga roh. Aku dapat mengkoleksi banyak bahan-bahan semasa perburuan selama ini. Sebagian mungkin harus ku jual secara online. Yeay, Huo Xian juga sudah mengirimkan pembayarannya. Dengan begini, aku punya cukup duit untuk beli banyak bahan untuk perkembangan Sueyo. Dan terlihat status Sueyo saat ini. Kelas mayat hidup atau zombie. Peringkat 1 level 9 dengan persentase 99,4%. XP kurang 0,6% lagi untuk naik ke level maksimal di peringkat 1 yaitu level 10. Perlengkapan saat ini yang digunakan yaitu baju darah eksklusif Sueyo Nichang. Kemampuan pertahanan kerusakan fisik dan sihir tingkat menengah. Dan regenerasi kecepatan super kabut darah. Skill saat ini yaitu amukan darah atau berserker. Misi saat ini 1. Pengambilan misi otomatis belum selesai. 2. Lulus uji coba pertama selesai dengan hadiah 3 spiritual energi kristal. Saat Yeling membaca hal tersebut, Yeling langsung mengambil hadiahnya dan berkata, "Wah gila, kalau 1.500, 3 berarti 1.500 poin spirit. 1.500 poin spirit ditambah 900 yang ku punya sekarang, itu totalnya 2.400 spiritual poin spirit." Kemudian Yeling berpikir, limitnya spirit point untuk penjaga roh peringkat 1 itu 1.000 poin. Satu-satunya jalan untuk melampaui itu dengan cara naik ke peringkat 2. Masalahnya, aku punya 2.400 spirit point. Tapi untuk sekarang, peliharaan murid-murid di akademi lainnya belum lolos peringkat 2. Jadi kelihatannya babak kedua akan berjalan baik-baik saja. Kemudian Yeling berkata,
Tuhan, perutku lapar sehabis berburu tadi. Sekarang aku dapat banyak federal di tangan. Waktunya apresiasi diri sendiri sama makanan yang enak. Yeling pun kepikiran sama temannya yang terluka, yaitu Lao Chen, dan menanyakan kabarnya, serta ingin mengajak Lao Chen untuk makan di luar. Dan di saat itu, dia kepikiran sama Huo Xian dan berencana mengajaknya karena Yeling dapat banyak duit dari dia. Setidaknya beli makanan enak buat terima kasih. Kemudian Yeling pun menghubungi Huo Xian dan terlihat Huo Xian sedang mandi dan mengangkat telepon dari Yeling. Halo, berbicara dengan siapa? Ini Yeling. Aku bakal makan di luar sama teman. Mau ikut? Ucap Yeling. Ayolah, di mana dan kapan? Sahut Huo Xian. Sekarang aku di Jalan Glory, jawab Yeling. Oke, aku akan ke sana tepat waktu. Oh iya Yeling, tentang itu. Saat Huo Xian ingin melanjutkan perkataannya, Yeling menutup teleponnya langsung. Dasar Yeling, bisa-bisanya dia matiin telepon. Awas aja nanti, ucap Huo Xian dengan kesal. Beralih di suatu tempat di Jalan Glory, di mana Yeling dan Lao Chen sudah tiba di tempat mereka akan makan. Lao Chen pun berkata, Yeling, ini salah tempat. Apa kamu habis dapat kesempatan? Aku rasa kita harusnya nggak di sini. Ini untuk merayakan kelulusan kita. Tambah lagi memikirkan seberapa buruknya kamu diajar habis-habisan saat uji coba. Aku pikir makanan enak bisa bantu menaikin semangatmu lagi. Oh iya, nanti ada satu orang lagi, ucap Yeling. Hah? Orang lain? Siapa? Gak ingat aku. Kamu punya teman lain di akademi, sahut Lao Chen. Tak lama datang sebuah mobil menuju tempat Yeling dan Lao Chen berdiri. Saat mobil berhenti di depan mereka dan pintu terbuka, dan benar, itu adalah Huo Xian yang datang dan langsung menyapa Yeling. Dan Lao Chen pun terkejut karena teman Yeling adalah Huo Xian. Dan Yeling pun memperkenalkan teman baiknya kepada Huo Xian. Dan Yeling mengatakan, Lao Chen, ini Huo Xian. Aku yakin kamu udah kenal. Dan Lao Chen terlihat malu-malu menyapa Huo Xian. Kemudian Yeling pun bergegas mau masuk dan berkata, semuanya udah di sini. Ayolah, aku udah lapar. Dan tak disangka, seseorang dari dalam restoran keluar dan menyambut Huo Xian dengan mengatakan, tolong kemari Nona Huo. Dan mereka pun akhirnya masuk ke dalam. Sesampainya di dalam, mereka pun sudah duduk di meja makan dengan beberapa hidangan yang menggugah selera. Lao Chen pun kaget dengan hidangan yang disajikan dan berkata, Yeling, ini pertama kali aku ke tempat mahal begini. Santai saja, hari ini aku traktir. Makan saja. Tapi tentu saja ini terima kasih berkat Nona Huo, ucap Yeling. Gak perlu ambil pikir tentang pembayarannya Yeling. Aku senang bisa jadi temanmu, sahut Huo Xian. Terima kasih Nona Huo, jawab Yeling. Lao Chen pun terlihat sudah tidak sabar untuk menyantap makanan yang ada di depannya dan berkata, Yeling, kalian berdua ngapain? Aku udah nggak paham sepatah kata pun. Terserah deh, selamat makan. Melihat Lao Chen tanpa malu-malu makan, Huo Xian dan Yeling pun mengikutinya. Kemudian cerita berpindah di sebuah rumah besar di kota Tianhui, milik keluarga Liu. Dan terlihat di dalam sedang memperdebatkan sesuatu. Dan seseorang berkata, Master, kenapa Anda tidak memberikan kami alasan? Sekarang Li Wu itu tidak masuk ke penjaga roh akademi. Bakal tidak adil bagi dia kalau tempatnya digantikan oleh orang lain. Kemudian seorang pria tua mengatakan, Li Wu memang pantas untuk menyerahkan kedudukannya sebagai tuan muda dan menyerahkannya ke tuan yang lebih muda dan lebih pantas mendapatkannya. Kemudian seorang pria berkata lagi, Master, apa yang terjadi sudah terjadi. Dia mungkin saja putra Anda, tapi saya tidak menyangka Anda akan meresikokan seluruh keluarga di tangan orang tidak berguna seperti dia. Kemudian seseorang berteriak, hentikan! Dan dia adalah kepala keluarga Liu, yaitu Li Yun. Saya sudah buat keputusan. Li Wu pun berkata, Ayah, ini aku yang tak berguna. Aku sial tadi. Aku bertemu dengan ular bersisik bisa di ruang bawah tanah.
Mulai hari ini, status Liu sebagai tuan muda telah dicabut. Tuan muda selanjutnya akan dipilih dari generasi termuda kita, teriak Master. Kejayaan untuk Tuan, kejayaan untuk kebijaksanaan Tuan kami, teriak anggota keluarga Liu. Kemudian seseorang berkata, aku akan informasikan yang lainnya, dan kita akan memilih hari pemilihan kepala keluarga selanjutnya dari generasi yang termuda. Liu pun berpikir, dengan kejayaanku sebagai kepala keluarga selanjutnya hilang. Hilang pula semua yang tadinya milikku. Yeling, akan kubuat kau membayar ini dengan nyawamu. Keesokan harinya, para peserta sudah berkumpul kembali untuk mengikuti uji coba tahap kedua. Terlihat Yeling dan Lao Chen sudah berada di tempat uji coba. Lao Chen berkata, Yeling, tahap kedua adalah uji coba pertarungan satu sama lain. Kamu harus lebih hati-hati, apalagi dengan zombimu. Tak perlu khawatir, Lao Chen, ku coba semampuku, sahut Yeling. Tak lama wali kota Xiang berdiri di atas podium dan berkata, selamat, kalian sudah memasuki ujian babak kedua. Hari ini, kalian akan bertarung dengan sesama untuk penilaian terakhir. Keluarkan semua kekuatan kalian, tunjukkan kekuatanmu, beri pertunjukan yang hebat untuk para perwakilan akademi. Yeling berpikir, tahap kedua dari uji coba adalah pertarungan acak. Selama salah satu dari kita menyerah, kita tidak bisa menyerang balik atau dikeluarkan dari arena. Mereka akan disebut kalah selama yang kalah dan yang kalah akan dapat hasil dari waktu yang mereka kalahkan. Sekalinya sang lawan hilang kemampuan untuk menyerang balik, kita tidak bisa melakukan apapun yang membuat nyawa mereka terancam atau kita akan kehilangan kualifikasi ujian kita. Tapi kondisi seperti banyak orang yang terluka sangat parah dan cacat itu normal di setiap ujian. Wali kota Xiang kembali berkata, sekarang percobaan tarung acak dimulai. Dan nama peserta pun diacak dan hasilnya pun terlihat di layar kaca. Dan terlihat nama-nama yang akan bertarung di babak pertama. Yeling berkata, tidak pernah dikira aku dan Lao Chen akan dipilih di babak pertama. Tak lama Yeling mau maju ke arena pertandingan, dia mendapatkan banyak jendela notifikasi yang muncul dan mengatakan, misi pertama, selama tahap kedua dari uji coba penjaga roh, tiap kemenangan Anda akan dapat tambahan 10% XP Anda saat ini. Misi kedua, menempatkan kedudukan ke-20 akan dihadiahkan spirit kristal energi sebanyak 2. Misi ketiga, menempatkan kedudukan ke-10 akan dihadiahkan sokongan tubuh. Misi keempat, menempatkan kedudukan kelima akan dihadiahkan dengan tambahan pertumbuhan 10% ke pertumbuhan Anda saat ini. Misi kelima, menempatkan kedudukan ketiga akan dihadiahkan dengan roh peliharaan khusus, yaitu peliharaan tipe terbang. Misi keenam, menempatkan kedudukan pertama akan dihadiahkan dengan kemampuan yang dapat dipindahkan ke pemilikan lahir kembali atau bisa dipakai oleh roh peliharaan saja. Semua hadiah dari suatu misi bisa digandakan. Yeling pun kaget dengan notifikasi tersebut dan berpikir, yang benar, kurasa ini pertama kalinya mendapatkan segini banyaknya misi. Hadiah-hadiahnya juga bisa digandakan. Saat Yeling melamun memikirkan notifikasi yang muncul, panitia terus-terusan memanggil nama peserta Yeling. Siapa yang namanya Yeling? Tolong masuki arena nomor 4 sekarang. Yeling yang kaget langsung berlari ke arena nomor 4 dan berkata, hadir, aku Yeling, maaf. Pikirkan juga waktunya. Tak ada jawaban untuk jangka lama, kamu bisa kehilangan kualifikasi ujianmu. Naik kemari, sahut panitia. Seseorang yang menjadi lawan Yeling berpikir, aku belum pernah mendengar namanya, jadi aku belum tahu apa saja kemampuannya. Dan lawan Yeling pada pertandingan pertama adalah Tian Chen. Dan Tian Chen langsung mengeluarkan roh spiritualnya, yaitu Uninoceros. Yeling pun juga mengeluarkan roh spiritualnya dan Xiao pun keluar. Penonton yang ada di sekitar arena tersebut berkata, itu roh peliharaan, cakep banget. Emang itu beneran roh peliharaan? Aku rasa itu bisa saja manusia. Omong kosong.
Emang gak lihat dia keluar dari cetakan roh peliharaan? Jelas itu roh peliharaannya. Aku juga mau roh peliharaan yang cantik. Para perwakilan akademi yang melihat pertandingan ini juga berkomentar. Salah satunya adalah Walling. Dia mengatakan, bocah itu sekalinya dia mengeluarkan roh peliharaan, semua mata memandang. Peliharaan rohnya begitu cantik. Ya Tuhan, dia membuat semua orang iri, sahut Hong Xiu. Tian Chen berpikir, Yeling hanya kandidat lain yang tak berguna. Dan Tian Chen meminta Uninoceros untuk menghabisi Yeling. Uninoceros pun maju ke depan dan Sueyo pun sudah bersiap menghadang Uninoceros. Yeling berkata, berkompetisi dengan kekuatan. Sueyo, tunjukkan mereka kekuatan. Jangan beri ampun. Mendengar perintah Yeling, Sueyo pun langsung maju ke depan Uninoceros yang sedang berlari dan menahan laju larinya dengan memegang tanduknya. Tian Chen pun kaget melihat hal tersebut. Yeling berteriak, Sueyo, habisin dia. Sueyo pun menunjukkan kekuatannya dengan mengangkat Uninoceros ke atas. Para penonton bersorak, wow, apa-apaan itu? Seekor Uninoceros tak bisa dikalahkan dengan kekuatannya. Itu mah sama saja kayak monster bertubuh manusia. Sueyo yang telah mengangkat Uninoceros ke atas langsung melemparkannya ke luar arena. Panitia pun berkata, babak pertama dari arena 4, Yeling pemenangnya. Yeling akan melanjutkan babak selanjutnya dan Tian Chen dinyatakan tereliminasi. Peringkat dimasukkan. Tian Chen pun berkata, bagaimana? Bagaimana bisa? Dia cuman pecundang. Pecundang? Tidak ada yang selamanya menjadi pecundang. Selama kau bekerja keras, akan sukses juga nantinya, sahut Yeling sambil meninggalkan arena. Dan sistem notifikasi muncul kembali mengatakan, babak kedua percobaan roh penjaga, Anda telah memenangkan 1 lawan. 10% telah ditambahkan dengan XP Anda saat ini. XP peliharaan Sueyo telah penuh. Pembaharuan selesai. Peringkat saat ini, peringkat 1 level 10 dengan persentase XP 9,4% memperoleh 1 poin. Dan pertandingan di arena lain pun juga ikut selesai. Dengan hasil, arena 2, Li Shengtian menang. Arena 1, Lao Chen menang. Arena 3, Ma Xiaozin menang. Yeling yang santai menunggu pertandingan berikutnya berpikir, haha, Sueyo berhasil tembus peringkat 1 level 10. Setiap roh peliharaan naik level, tubuh penjaganya mendapat sokongan. Peringkat Sueyo sekarang peringkat 1 level 10. 1 level lagi dan aku bisa membuat kontrak dengan roh peliharaan yang kedua. Tak lama kemudian Lao Chen datang menghampiri Yeling. Yeling pun kaget dengan kondisi Lao Chen dan mengatakan, Lao Chen, kamu gak apa-apa. Lihat dirimu, mungkin babak selanjutnya akan lebih susah untukmu. Tak usah khawatir, kita tinggal lihat saja siapa lawanku selanjutnya. Kalau aku beruntung, lawanku akan lebih terluka dari aku. Beralih ke perwakilan akademi yang berada di podium, seseorang berkata, babak pertama telah usai. Hasil upaya junior-junior dari berbagai klan juga lumayan bagus. Bagaimanapun, untuk kemampuan para junior dari beberapa klan ini bisa memasuki akademi yang lebih tinggi. Juga tergantung dengan sudah berapa kali mereka memasuki alam rahasia. Itu pondasi perkembangan dari semua klan, ucap Walling. Itu benar. Makanya semakin banyak kita memasuki kompetisi selanjutnya, semakin menarik. Kita harus duduk cantik dan menonton apa yang akan terjadi, sahut Hong Xiu. Kemudian panitia kembali berkata, sekarang mari kita mulai pertarungan babak kedua. Pertarungan untuk 21 lawan yang paling atas. Sekarang antrian pertarungannya. Kemudian nama peserta pun diacak. Dan ternyata nama Yeling muncul kembali dan harus berhadapan dengan Feng Haotian. Namun Yeling masih duduk bersama Lao Chen dan mengobrol. Yeling berkata, Lao Chen, santai sebentar lah. Lagi pula kan kamu sudah melewati babak pertama ini. Iya Yeling, gak usah khawatir. Aku ini gak apa-apa. Cuman agak nyesal aja. Kamu mending yang serius ya nanti. Sekarang ini kamu udah kayak ancaman besar untuk mereka. Haha, ancaman besar, sahut Yeling.
Tapi tetap saja aku gak bisa meremehkan si Peng Haotian yang dari klan peringkat 2 teratas, sambung Yelin sambil berjalan maju menuju arena pertarungan. Feng Haotian berkata, bocah, tadi kamu lumayan bagus di babak pertama, tapi kamu ini masih saja terlalu lemah. Lebih bagus kalau kamu tahu kekalahanmu dari sekarang sebelum terluka. Aduh, jangan terlalu belagu dong. Kita masih nggak tahu siapa yang bakal menang. Kita berkelahi dulu, baru kita tahu, sahut Yeling. Kemudian seseorang dari bangku penonton berkata, untung saja, Haotian lagi beruntung. Beneran deh, dia nggak berlawanan sama yang dari klan 3 teratas. Jadi dia bisa menang dengan aman di babak ini, ucap kepala keluarga Feng. Beralih ke arena. Terlihat Haotian sedang mengeluarkan binatang spiritualnya yaitu Grandbird. Dan Haotian naik ke atas Grandbird dan berkata, udah gak bisa ya kamu minta ampun dariku sekarang. Yeling pun tak tinggal diam dan memanggil Sueyo untuk keluar dan berkata, lah, spiritual yang bertipe terbang, tuh yang paling menjebalkan. Sueyo sekalinya ada celah langsung hajar. Grandbird yang berada di atas pun menyerang menggunakan sayap api, sehingga bulu-bulu berjatuhan ke arah Yeling dan Sueyo. Yeling berpikir, agak pinter juga dia. Dia tahu kalau menyerangku langsung bakal buat dia menang lebih gampang. Dan mengaktifkan tameng spiritual untuk menahan serangan tersebut. Penonton pun berkata, menakjubkan, memenuhi ekspektasi dari klan Peng. Siapa yang tahu gimana kabar bocah yang satunya di panggung? Bagaimana mungkin anakku kalah sama yang gak punya nama? Mimpi deh, sahut kepala keluarga Peng. Beralih ke arena. Yeling meminta Sueyo untuk menggunakan kabut darah. Sueyo pun menggunakan kabut darah sehingga tabir asap menutupi arena dan membuat jarak pandang menjadi terbatas. Haotian pun meminta Greenbird untuk mengepakkan sayapnya lebih kuat agar asap menghilang. Namun hal ini terlambat karena Yeling udah bersiap dengan rantai spiritualnya dan berhasil menangkap Grandbird dengan rantainya. Dan kesempatan inilah yang ditunggu Sueyo yang bergegas bergerak memberikan serangan. Dan Grandbird berusaha untuk lepas dari jeratan rantai. Mau kamu terbang gimana pun, tetap saja nggak bisa lepas dari rantai spiritual level 2 ku ini, ucap Yeling. Dan seketika membanting Grandbird keluar arena menggunakan rantai spiritual. Penonton pun kaget dengan hasilnya, begitu juga dengan kepala keluarga Feng. Dan wasit pun mengatakan, pemenangnya Yeling. Bersamaan dengan hasil tersebut muncul kembali notifikasi yang mengatakan telah berhasil mengalahkan lawan. Tambahan 10% XP telah ditambahkan bersama XP Anda sekarang. XP Sueyo telah bertambah sekali lagi dari 9,4% menjadi 19,4%. Saat Yeling meninggalkan arena, para penonton pun berkata, anak ini benar-benar menakjubkan. Gimana rantai spiritual level 2 nggak menakjubkan? Yeling, belum pernah ku dengar namanya. Dia ancaman besar. Pernah ku dengar seperingkat paling bawah yang bernama Yeling. Tapi mungkin namanya saja yang sama kali ya. Selain penonton, para perwakilan akademi juga berkomentar mengenai pertandingan Yeling barusan. Anak ini sih lebih berani. Dia hanya peringkat 1, tapi dia berani melawan spirit yang bisa terbang begitu. Sangat ceroboh. Kalau dia lengah sebentar saja, dia yang akan kalah sekarang, ucap Baitong. Gak gitu sih menurutku, sahut Huoling. Malahan, kupikir dia yang mengontrol semua ini. Sepertinya ini bagian dari rencananya. Tujuan dia untuk menaikkan peringkat rantai spiritualnya agar dapat melawan spiritual yang tipe terbang. Aku juga nggak tahu. Kita akan lihat nanti selama kita lanjut menonton. Panitia kembali berkata, para 21 grup yang ada sudah menyelesaikan pertarungannya. Karena grup terakhir kalah seri di pertarungannya, jadi total sekarang adalah 20 orang yang berhasil melewati babak ini. Waktu istirahat sudah habis. Semuanya bersiap, babak ketiga akan segera dimulai. Kita akan mengumumkan antrian pertarungannya. Yeling mengatakan, gak kusangka dengan gampang aku bisa masuk ke babak 20 besar. Hasilnya aku melawan Putri Yun dari klan Yunyi. Tapi kalau dia nggak punya spirit yang bisa terbang, juga bakal jadi lawan yang nggak berguna.
Dan di atas arena terlihat Yunyi sudah menunggu Yeling masuk ke arena. Dan sesaat Yeling sudah bersiap, Yunyi langsung memanggil roh spiritualnya yaitu beruang salju. Wah, ternyata dia punya beruang salju. Itu sangat langka, sudah dewasa. Spiritual peliharaan tipe salju begitu biasanya punya keunggulan alami pada kemampuan lain, teriak penonton. Yeling pun bersiap dan memanggil Sueyo dan wasit berkata, "Mari kita mulai pertarungannya." Yunyi langsung meminta kepada beruang salju untuk maju dan segera menghabisi lawannya. Yeling pun juga meminta hal yang sama kepada Sueyo, dan Sueyo juga bergerak dengan cepat untuk maju menyerang. Yunyi kaget dengan pergerakan Sueyo yang begitu cepat dan meminta kepada beruang salju untuk membekukan Sueyo. Yeling pun berkata, "Sesuai ekspektasi dari peliharaan spirit langka, dia sudah menguasai kekuatan elemennya." Namun serangan dari beruang salju juga dapat dihindari oleh Sueyo. Yunyi pun meminta kepada beruang salju untuk merubah target penyerangan dan menggunakan serangan gelombang es ke arah Yeling. Yeling pun berpikir, seperti yang kukira. Dia datang ke arahku. Yeling yang sudah memprediksi hal tersebut bersikap tenang dan mengantisipasi serangan gelombang es dengan menggunakan skill yaitu tameng spiritual. Namun serangan ini ternyata cukup kuat dan Yeling berpikir, "Gak kusangka ada retakan di tameng spiritualku. Bahkan dengan kekuatan spiritual level pertama, tetap saja masih sedikit lemah." Beruang salju yang lengah karena menyerang Yeling memiliki sebuah celah, dan kesempatan ini dimanfaatkan oleh Sueyo yang melompat ke atasnya dan memberikan serangan dengan mencengkram kepala beruang salju dan membantingnya ke bawah. Para penonton yang melihat serangan Sueyo berkata, "Apaan deh? Spiritual peliharaan humanoid ini punya kekuatan seperti itu. Ya, kekuatan yang sangat besar." Beruang salju KO dalam sekali pukul dengan instan. Spiritual peliharaan ini sama saja kayak monster humanoid. Yunyi yang melihat keadaan beruang salju berkata, "Peliharaan spiritualnya tak terprediksi sekuat ini. Gak bisa gini, aku harus pikirkan cara lain." Dan Yunyi menggunakan rantai spiritualnya dan berhasil menangkap Sueyo dan kembali mengatakan, "Bagus. Sekarang dia sudah kutangkap. Lihat bagaimana aku merobek-robeknya. Beruang salju, serang!" Namun hal ini selanjutnya membuat Yunyi terkejut. "Apa? Kok nggak bisa kutarik dia? Gak mungkin." Yeling pun berkata, "Mau narik Sueyo? Bukankah karena kekuatan spiritual cairmu nggak cukup? Sueyo, selesaikan pertarungannya." Sueyo yang mendengar perintah Yeling langsung melepaskan diri dari spirit chain dan mencengkram kepala beruang salju dan melemparkannya ke udara. Yunyi pun kaget melihat hal tersebut. Begitu juga dengan para penonton. Mereka mengatakan, "Untuk dia bisa menarik beruang salju dengan tangan kosong begitu, ini kekuatannya terlalu kuat. Monster humanoid ini benar-benar mengerikan." Wasit pun berkata, "Beruang salju telah jatuh keluar arena. Pemenangnya adalah Yeling." Keluarga dari Yunyi pun kaget dengan hasilnya dan mereka berkata, "Apa? Yunyi kita dikalahkan sama bukan siapa-siapa? Itu mustahil. Pak Yun, Yunyi telah berusaha sebisa mungkin. Lagi pula lawan dia terlalu kuat kali ini." Yang dia bilang benar. Yunyi telah berusaha sebisa mungkin kali ini. Kalau itu sang bocah malas kita yang di sana bisa saja lebih buruk. Humanoid itu terlalu seram. Beralih ke arena, Yunyi yang telah kalah berkata, "Walaupun aku nggak berpikir bakal dikalahin seperti ini, tapi aku sangat menantikan untuk melihat kemajuanmu selanjutnya. Kekuatanmu juga sangat mengesankan walaupun harus berakhir di sini. Masih ada banyak kesempatan untukmu memasuki akademi tingkat atas," sahut Yeling. "Terima kasih atas kalimat baikmu. Aku akan berusaha," sambung Yunyi.
Setelah Yeling berhasil memenangkan pertandingan ini, tak lama jendela sistem muncul mengatakan, Anda telah mengalahkan lawan dengan sukses. Anda menerima tambahan 10% poin ke poin saat ini. Mendapatkan peringkat dalam jangka 10 terbesar, menerima kekuatan tubuh. Yeling pun agak terkejut ketika mengetahui mendapatkan kekuatan tubuh dan merasakan efeknya. Wah, pegel dan rasa sakit di badan hilang. Aku merasa lebih segar. Tak lama muncul notifikasi yang mengatakan kekuatan tubuh sudah komplit. Kemudian, panitia kembali mengumumkan babak menuju semifinal akan dimulai sebentar lagi. Sekarang akan ditentukan pasangannya. Terlihat sebuah layar muncul dengan nama-nama peserta yang akan bertanding. Para partisipasi mohon berada di arenanya. Pertandingan akan dimulai, sambung panitia. Yeling yang mengetahui lawannya berkata, Meng Yue, orang ini ku dengar dia orang yang tangguh. Untuk aku yang sekarang, dia harusnya nggak terlalu mengancam. Terlihat Meng Yue tengah berjalan memasuki arena pertandingan dan langsung memanggil spiritual peliharaannya, yaitu seorang humanoid. Yeling yang melihat ini berkata, mengejutkan. Dia juga punya spiritual peliharaan tipe undead. Dan Yeling juga memanggil Sueyo untuk datang. Wasit yang melihat kedua peserta sudah siap mengatakan, pertarungan dimulai. Ketika pertandingan baru dimulai, Meng Yue serta peliharanya tanpa basa-basi langsung maju ke depan untuk menyerang. Yeling berpikir, oh, ini orang mau melakukan apa? Dan berkata, bukankah ini hanya pertempuran jarak dekat? Siapa yang takut? Dan meminta kepada Sueyo untuk mengutamakan serangan kepada sang pemanggil rohnya, yaitu Meng Yue. Juga hati-hati dengan spiritual peliharaannya. Dan menurut Yeling, dengan begini, ini lebih mudah. Selama kita mengalahkan Meng Yue, kita bisa memenangkan pertarungan ini. Sesaat spiritual peliharaan Meng Yue maju, Sueyo pun maju menghadang serangan tersebut. Dan sesaat peliharaan Meng Yue hendak menyerang, Sueyo pun melompat menghindarinya. Dan Yeling menggunakan Spirit Chain untuk menahan gerakan dari peliharaan Meng Yue. Meng Yue pun berpikir, apa yang terjadi? Bagaimana rantai spiritualnya mengikat peliharaan spiritualku? Bagaimana ini mungkin? Sueyo yang melihat kesempatan ini melompat maju dan mencoba menyerang Meng Yue secara langsung. Meng Yue yang melihat serangan ini tidak bisa berbuat apa-apa dan berkata, Aku mengaku kalah. Wasit pun mengatakan, pemenangnya Yeling maju ke semifinal. Meng Yue bertahan di posisi sekarang. Seorang penonton berdiri dan berkata, diketahui dia adalah kepala keluarga dari keluarga Li. Apaan? 2 menit kurang dan hasilnya udah keluar aja. Ada apa ini? Bukankah ini terlalu cepat? Apa dia dikalahkan dengan satu gerakan? Berpindah kepada Yeling yang turun dari arena pertarungan. Saat berjalan meninggalkan arena, Yeling bertemu dengan seorang gadis dan dia berkata, apa kamu Yeling? Dan kamu, sahut Yeling, itu nggak penting siapa aku. Biar aku peringatkan kamu, jauh-jauh dari Huosian, ucap gadis tersebut dan pergi begitu saja meninggalkan Yeling. Yeling pun bingung dan berpikir, cewek kecil itu aneh banget. Tak lama panitia kembali mengumumkan pertandingan selanjutnya. Semifinal akan dimulai dan nama-nama peserta sebentar lagi akan keluar. Dan terlihat di layar pertandingan semifinal, di arena pertama ada Yeling versus Li Xingtian. Arena kedua ada Huosian versus Jiang Shengnan. Beralih kepada perwakilan akademi yang terus menyaksikan pertandingan ini, Lu Feng mengatakan, akhirnya waktu untuk semifinal. Ini jadi lebih semakin menarik, sahut Hong Xiu. Li Xingtian itu anak dari kepala keluarga Li dan kekuatannya juga tidak bisa diremehkan, sambung Lu Feng. Beralih ke arena.
Terlihat Yeling dan Li Shengtian sudah berada di arena pertandingan. Dan Li Shengtian mengatakan, "Sepertinya keberuntunganku nggak jelek. Sekarang aku berhadapan denganmu. Bocah, kamu udah hebat banget sampai sekarang. Tapi mau gimana pun, menghadapiku bakalan susah untukmu." "Iya deh, selama kamu senang," sahut Yeling dan memanggil Sueyo. "Dih bocah kampret," sahut Li Shengtian dan memanggil spiritual peliharaannya yaitu batu panglima perang. Yeling yang melihat spiritual peliharaan Li Shengtian berkata, "Spirit tipe batu. Kayaknya kamu nggak bisa nyerap daya hidup lagi kali ini, Sueyo." Wasit yang melihat kedua peserta sudah siap mengatakan, "Pertarungan dimulai." Li Shengtian langsung memberikan sebuah gerakan dengan meminta batu panglima perang, "Buatkan penjara batu untukku." Dan seketika panglima batu perang menggunakan skillnya sehingga Li Shengtian dikelilingi sebuah batu-batu besar seperti kurungan. Hal ini dimaksudkan agar Sueyo tidak bisa menyerang Li Shengtian secara langsung seperti yang dia lakukan saat melawan Meng Yue. Li Shengtian mengatakan, "Bocah, spiritual peliharaanmu kurang teknik untuk menyerang elemen. Mari kita lihat bagaimana caramu menghancurkan penjara batuku." Para penonton yang menyaksikan pertandingan ini berkata, Gila, apa dia harus beneran melakukan tindakan putus asa seperti itu? Itu cuma untuk keselamatan. Tadi semua orang gak melihat betapa hebatnya Yeling sebelumnya. Mau bagaimanapun, mereka dari 3 keluarga mayoritas. Kalau mereka sampai bersikap begitu, itu sangat memalukan. Mereka kelihatan lumayan dongok juga, menjebak diri sendiri begitu. Walaupun terlihat bodoh, tetap saja kita nggak bisa bilang kalau aksinya nggak berguna. Beralih ke arena pertandingan, Li Shengtian mengatakan, "Berhenti ngobrol. Batu panglima perang, tunjukkan kepada mereka seberapa kuatnya dirimu." Batu panglima perang pun maju dan memberikan serangan ke permukaan arena sehingga memicu sebuah skill yang memunculkan gelombang batu ke arah depan, tepat ke arah Yeling dan Sueyo berdiri. Yeling pun berhasil menghindari serangan tersebut dan berpikir, kekuatannya lumayan hebat. Yeling pun menggunakan kekuatan Spirit Chain dan berhasil menangkap panglima batu besar. Namun Spirit Chain tidak mampu menahan gerakannya dan berkata, "Makhluk batu ini gede banget. Aku nggak bisa ngelakuin apapun sama sekali." "Sueyo, ini semua bergantung denganmu sekarang." Sueyo pun melompat dan memberikan serangan cakarnya kepada panglima batu perang. Namun serangan ini tidak berdampak apa-apa. Yeling berpikir, pertahanannya sangat kuat dan menyerang batu ini juga tidak memicu skill pencuri kehidupan Sueyo. Aku harus cari cara. Saat Yeling terus berpikir, ternyata Sueyo memiliki sebuah celah sehingga memberikan kesempatan kepada panglima batu perang untuk menyerang. Yeling berteriak kepada Sueyo untuk menjauhinya segera. Beruntung Sueyo masih tanggap dan bergerak dengan cepat untuk menghindari serangannya. Para penonton yang melihat pertandingan ini mengatakan bahwa perbedaan kekuatan antara keduanya benar-benar jauh. Dan penonton lain yang memperhatikan Sueyo malah terpana dengan kecantikannya. Selain itu, dia juga kuat dalam pertempuran. Dan orang-orang juga ingin spiritual pet miliknya seperti punya Yeling. Dan melihat ke sisi Li Shengtian, penonton beranggapan bahwa kekuatan dia tidak hanya sebatas ini. Terlihat dari perilaku dan ekspresinya yang tampak tenang, tidak tertekan sedikit pun. Beralih ke arena, Li Shengtian sepertinya merasa sudah cukup untuk main-mainnya dan hendak menunjukkan kekuatan dia yang sebenarnya dan menginstruksikan kepada batu panglima perang untuk berubah wujud ke bentuk humanoid. Seketika, batu mata panglima perang mengeluarkan sebuah cahaya. Yeling yang merasakan tanda bahaya meminta Sueyo untuk menjaga jarak terlebih dahulu. Dan seketika, tubuh panglima batu perang mengeluarkan medan listrik dan meledak. Puing-puing batu miliknya pun berterbangan di sekitar arena. Dan diperlihatkan bentuk humanoid dari batu panglima perang, yaitu seperti manusia yang memiliki armor atau bisa diibaratkan seperti Iron Man.
Li Shengtian pun tertawa dengan kemampuan yang dia tunjukkan. Menurutnya, dengan membuang bagian tubuhnya yang besar, Panglima Batu Perang tidak hanya mendapatkan kekuatan, tapi kecepatannya juga meningkat. Pertandingan sebenarnya baru akan dimulai, jadi berhati-hatilah. Yeling yang melihat hal ini tidak menyangka bahwa Li Shengtian menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya dan meminta kepada Su Weiyou untuk mengetes sejauh mana kekuatan Panglima Batu Perang dengan mode humanoid. Mereka berdua pun maju dan saling membenturkan tinju mereka masing-masing. Namun di sini terlihat jelas perbandingan kekuatannya. Akibat benturan pukulan Su Weiyou, tangan dari Panglima Batu Perang mengalami retak. Li Shengtian pun terkejut melihat hal ini dan tidak percaya batu Panglima Perang dengan mode humanoid tidak mampu mengimbangi kekuatan Su Weiyou. Yeling pun segera meminta Su Weiyou untuk menyelesaikan pertandingan ini. Dengan cepat, Su Weiyou pun membuat sebuah gerakan dan mencengkram kepala batu Panglima Perang dan melemparkannya ke udara. Su Weiyou pun juga melompat di atasnya dan memukulnya dengan sangat keras, hingga Panglima Batu Perang terjatuh sangat keras keluar arena pertandingan. Penonton pun tidak menyangka bahwa pertandingan akan menjadi berat sebelah dan memprediksi bahwa Yeling akan menjadi nomor 1 di sekolah, padahal sebelumnya dia hanya siswa biasa-biasa saja. Namun siapa tahu bahwa dia sebenarnya menyembunyikan kekuatan sejatinya dan baru sekarang dia menunjukkannya. Apalagi dia memiliki spiritual pet yang cantik dan kuat, membuat semua orang terpana dan menginginkan pet seperti itu. Beralih ke sisi penguji, menurut Huoling, anak dari keluarga Li sebenarnya tidak buruk. Lu Feng pun mengatakan, spiritual pet milik Yeling sangat kuat, layaknya seperti berada di peringkat 5 level 10. Memiliki kekuatan yang sangat kuat di umurnya sekarang benar-benar langka di dunia ini. Dan menurut wali kota Shang, final tahun ini akan sangat menarik. Aku mempercayai beberapa mentor. Tentunya, pastinya, sahut Huoling. Dan wasit pun mengumumkan pemenang pada pertandingan ini adalah Yeling. Selain itu, Yeling yang telah memenangkan pertandingan ini mendapatkan sebuah notifikasi dari sistem yang mengatakan bahwa Yeling telah mencapai peringkat ketiga dan mendapatkan telur spiritual pet terbang yang tidak diketahui dan dapat dikontrak sebagai hadiah. Dan hal ini sesuai dengan keinginan Yeling yang lagi ingin memiliki spiritual pet terbang. Selain mendapatkan telur spiritual pet, Yeling mendapatkan 10% poin pengalaman. Yeling yang sudah selesai dengan pertandingannya penasaran dengan pertandingan Huoxian dan mencoba untuk melihatnya. Di sisi lain, Huoxian terlihat terdesak dan kewalahan menghadapi lawannya dengan spiritual pet terbang yaitu elang badai. Dan lawannya bernama Zhang Shengnan dan dia hendak menyelesaikan pertandingan ini dengan cepat. Elang badai mengeluarkan sebuah serangan berbentuk angin tornado ke arah Huoxian dan naga bumi. Terlihat Huoxian tidak berdaya melawan serangan ini. Menurut Yeling, kekuatan dari Zhang Shengnan tidak lemah dan sepertinya Huoxian akan segera kalah. Huoxian pun terus meminta kepada naga bumi untuk bertahan dari serangannya. Namun apa daya, karena serangannya terlalu kuat, naga bumi tidak kuat lagi menahannya dan jatuh tidak sadarkan diri. Dengan demikian, pemenang pertandingan semifinal di arena 2 dimenangkan oleh Zhang Shengnan. Huoxian yang kalah seketika turun dari arena dan menemui ayahnya dan berkata, "Aku kalah." Menang dan kalah adalah sesuatu hal yang wajar. Kamu sudah menunjukkan kemampuanmu yang terbaik, sahut ayahnya. Yeling yang menatap Huoxian dari kejauhan berpikir bahwa akhirnya dia di sini. Selanjutnya, ini adalah langkah pertama untuk masa depan dia dan dia bertekad akan menang apapun yang terjadi. Wasit pun bersiap untuk memimpin jalannya pertandingan final tahun ini. Namun sebelum memulai pertandingan ini, perlu diketahui bahwa pemenang pertama akan mendapatkan hadiah tambahan dari kepala sekolah serta wali kota. Para penonton dan peserta yang telah gagal terkejut mendengar hadiah tambahan dari kepala sekolah serta wali kota. Dan hal ini baru mereka dengar sekarang. Sebelumnya tidak pernah dikatakan bahwa ada hadiah tambahan. Dan di sini Yeling difavoritkan oleh para penonton untuk menang dalam pertandingan ini karena memiliki spiritual pet yang sangat kuat.
Beralih ke arena, Yeling tengah bersiap untuk bertanding dan meminta Sueyo untuk bersiap-siap juga untuk pertandingan terakhirnya dan bertekad akan mendapatkan hadiah tambahan itu. Di sisi lain, Jen Sengnan juga tengah bersiap dan memanggil spiritual petnya yaitu Elang Badai dan memintanya untuk terbang ke atas. Wasit yang melihat kedua peserta sudah siap memulai pertandingan final kali ini. Yeling pun nampak takjub dengan Elang Badai dan menurutnya level ini berbeda dengan burung Tial yang sebelumnya Yeling kalahkan dan kurang memperhatikan spiritual pet miliknya atau spiritual petnya baru saja berkembang. Beralih ke sisi Jang Sengnan yang meminta Elang Badai untuk menyerang dan jangan beri ampun. Lalu Elang Badai memberikan serangan berupa angin tornado ke arah Yeling dan Sueyo. Yeling yang melihat serangan tersebut mengarah ke dirinya seketika mengaktifkan skill Spirit Energy Shield dan menurut Yeling serangan ini sangat kuat serta meminta kepada Sueyo untuk berada di belakangnya dan menunggu perintah dari Yeling. Di sisi lain, Jang Sengnan nampak terkejut karena Yeling menggunakan Spirit Energy Shield level 2. Kemudian meminta Elang Badai untuk tidak membuang-buang waktu dan mengganti serangannya dengan Wind Spirit Supersonic Bullets. Elang Badai pun bersiap dengan mengeluarkan pusaran-pusaran angin di sekitarnya, lalu menembakkannya layaknya seperti peluru. Beralih ke sisi para penguji, menurut mereka spiritual pet yang sudah berevolusi memanglah sangat kuat. Pertandingan terakhir ini jauh lebih menarik dari tahun-tahun sebelumnya. Hong Xiu juga berpendapat demikian, bahwa Elang Badai ini sangat kuat. Mungkin dia akan menang. Namun Baitong berpendapat lain. Menurutnya, meskipun terlihat kuat, tapi bukankah gadis itu terburu-buru? Beralih ke sisi Yeling yang bersiap menerima serangan Spirit Supersonic Bullet. Dia pun meminta kepada Sueyo untuk bergerak sekarang. Saat serangan itu mengenai Yeling, terjadilah sebuah ledakan sehingga menimbulkan sebuah asap yang menutupi arena. Saat asap mulai menghilang, sesuatu hal yang mengejutkan terjadi dan tidak bisa diprediksi oleh siapapun. Saat serangan itu mengenai Yeling, Sueyo dengan cepat menyelinap dan berdiri di belakang Jang Sengnan. Jang Sengnan sendiri pun terkejut dengan hal ini dan tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Sueyo karena mampu menghindari supersonic bullet serta menghindari deteksi Elang Badai dan berdiri di belakang dia. Pada akhirnya, Jang Sengnan pun menyerah karena sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Wali kota Sheng pun berdiri dan memberikan tepuk tangan untuk hasil pertandingan ini dan memuji strategi dari Yeling. Menurut wali kota, Yeling sadar tidak mungkin untuk mengalahkan Elang Badai yang sudah berevolusi dengan kekuatannya, sehingga dia mencoba untuk memancing Jang Sengnan sambil mencari celah. Setelah menemukan celah, dia langsung menyergapnya. Bagus sekali, itu memang beresiko, tapi mereka mampu mengeksekusinya dengan baik. Para penguji juga tidak menyangka bahwa pertandingan ini akan berakhir begitu saja. Menurut Huoling, Yeling sangat berani dan pintar, dan dia menginginkan Yeling menjadi muridnya. Hong Xiu pun tertawa dan mengatakan kepada Huoling bahwa dia tidak bisa seperti itu. Itu benar, sahut Lu Feng. Akademi yang lain juga akan berusaha mendapatkan Yeling. Kemudian wali kota mengatakan, dengan ini pertandingan di arena 2 telah berakhir. Posisi kedua ditempati oleh Jang Sengnan dan tempat pertama adalah Yeling. Yeling pun merasa lega karena dia berhasil melakukannya. Di sisi lain, para penonton pun bersorak untuk kemenangan Yeling. Siapa sangka kuda hitam tahun ini menempati tempat pertama. Dan siapa yang sangka juga yang menempati tempat pertama bukan dari keluarga besar. Sudah bertahun-tahun hal ini tidak pernah terjadi. Sebelum-sebelumnya tempat pertama diperoleh oleh orang yang berasal dari keluarga yang besar. Saat Yeling turun dari arena, ternyata Huo Xian menunggunya dan memberikan ucapan selamat kepadanya. Yeling pun mengucapkan terima kasih atas ucapannya dan menanyakan kepadanya mengenai akademi yang akan dia pilih. Tapi di sini Huo Xian tidak menjawab dan malah balik nanya kepada Yeling. Wali kota Xiang kembali mengatakan kepada semua orang bahwa ujian tahun ini telah berakhir dan mengajak orang-orang untuk mengucapkan selamat kepada Yeling yang telah berhasil menjadi juara.
Tak lama, teman dekatnya dan gurunya mendekati Yeling serta mengucapkan selamat. Berkat Yeling, dia telah membawa kemenangan ke kelas dan seluruh Akademi Radiant. Sungguh luar biasa. Yeling juga mengucapkan terima kasih dan akan bekerja lebih keras lagi. Bersamaan dengan itu, Yeling mendapatkan sebuah notifikasi sistem yang mengatakan, Anda telah berhasil mengalahkan musuh, mendapatkan 10% XP tambahan. Dan karena Anda berhasil mendapatkan tempat pertama di ujian, Anda mendapatkan sebuah talent baru yaitu Rebirth. Dijelaskan, Rebirth bisa diberikan kepada semua spiritual pet apapun. Ini memungkinkan spiritual pet Anda bisa terlahir kembali saat berada di ambang kematian. Setelah kelahiran kembali, kemampuan tempur akan dipulihkan dan itu membutuhkan XP level saat ini. Jika XP-nya 0, maka akan gagal. Cooldown 30 hari. Menurut Yeling, skill ini sangat bagus, tapi sepertinya tidak cocok untuk Sueyo. Saat Yeling melamun, temannya menepuk badannya dan meminta Yeling untuk melihat ke layar. Terlihat di layar, Yeling ternyata dipilih oleh 4 top akademi: Green Dragon Academy, Crimson Phoenix Academy, White Tiger Academy, dan Black Turtle Academy. Dan wali kota juga mengatakan kepada siswa lainnya untuk memilih akademi mana yang mereka inginkan melalui layar yang muncul di depan mereka. Siswa lain yang menatap layar terkejut. Yeling dipilih oleh 4 akademi top. Dia tampak luar biasa. Bahkan Phoenix Academy yang tidak pernah merekrut siswa laki-laki kali ini merekrut Yeling. Ini membuat siswa lain bersemangat karena juga ingin masuk Phoenix Academy, di mana seluruh siswanya perempuan. Namun siswa lain berkata, berhenti bermimpi. Itu hanya pengecualian untuk Yeling. Itu benar, situasi seperti ini tidak pernah terjadi lagi di masa depan. Dan siswa lain pun mulai memilih akademi mana yang bisa mereka masuki. Tentu pilihan di layar setiap siswa berbeda. Di sisi lain, Yeling pun nampak bingung akademi mana yang harus dia pilih. Di saat itu, seorang mentor akademi yaitu Lu Feng memanggil Yeling dan memberikan tawaran untuknya. Jika kamu bergabung dengan Green Dragon Academy, kamu akan mendapatkan 5% lebih banyak sumber daya daripada akademi lain. Selain itu, kami akan mengizinkanmu untuk memasuki Dungeon 3 kali setiap tahunnya. Siswa lain yang mendengar tawaran ini terkejut karena ini adalah keuntungan yang luar biasa. Bisa masuk 3 kali ke Dungeon setiap tahunnya. Berapa banyak equipment yang bisa dia dapatkan dengan keuntungan itu? Mentor lain yang mendengar Lu Feng memberikan tawaran seperti itu tak ingin kalah. Pai Tong pun juga ikutan memberikan tawaran kepada Yeling dan memintanya jangan terburu-buru memutuskannya. White Tiger Academy berjanji akan memberikan 8% lebih banyak sumber daya dan kamu bisa masuk ke dalam Dungeon sebanyak 5 kali setiap tahunnya. Lu Feng pun terlihat kesal dengan tawaran dari Pai Tong yang lebih banyak dari tawarannya. Huoling juga tidak ingin kalah untuk mendapatkan Yeling. Black Turtle Academy berjanji akan memberikan 10% lebih banyak sumber daya dan kamu bisa masuk ke Dungeon sebanyak 5 kali setiap tahun. Dan teman sekelasmu, Huoxian, juga akan bergabung dengan akademi ini. Jadi, kalian bisa tetap menjadi teman sekelas di masa depan. Yeling pun agak bingung menanggapinya. Mengapa dia tiba-tiba menyebut Huoxian? Huoxian sendiri juga merasa tidak nyaman dengan situasi ini karena ikut dibawa-bawa agar Yeling masuk ke Black Turtle Academy. Di sisi lain, Hong Xiu juga memberikan penawaran. Phoenix Academy akan memberikan 15% lebih banyak sumber daya dan kesempatan masuk ke Dungeon 1 kali setiap bulannya. Serta ini yang sangat penting, kamu akan menjadi yang pertama dan satu-satunya siswa laki-laki yang bergabung sejak berdirinya Crimson Phoenix Academy. Para siswa dan penonton dibuat iri dengan tawaran ini. Selain satu-satunya laki-laki dalam akademi, dia juga bisa masuk 12 kali ke dalam Dungeon setiap tahunnya. Yeling pun memikirkan tawaran ini sangat menguntungkan bagi dirinya karena bisa masuk ke Dungeon setiap bulannya dan tentu ini akan sangat membantu dirinya. Dan pada akhirnya
Yeling memutuskan pilihannya dan bergabung dengan Crimson Phoenix Academy. Di saat yang sama, setelah Yeling memilih Crimson Phoenix Academy, mentor Hong Xiu datang dan menghampiri Yeling untuk mengucapkan selamat kepada dirinya karena sudah membuat keputusan yang tepat, serta memberikan 1 hari untuk bersiap-siap. Dan besok malam, pesawat dari akademi akan menjemputnya dan menunggu dirinya datang di gerbang timur kota. Yeling pun berterima kasih kepada guru Hong dan meminta untuk menjaga dirinya di masa depan. "Jangan khawatir," sahut Hong Xiu. "Aku berjanji, kamu tidak akan menyesali keputusanmu." Setelah itu, Yeling juga diminta untuk menemui wali kota di kantornya. Cerita berpindah di kantor wali kota. Sesampainya di ruangannya, wali kota kembali mengucapkan selamat kepada Yeling karena memperoleh tempat pertama dan masuk ke Crimson Phoenix Academy. Dan untuk penampilanmu yang luar biasa, sekolah memberikan sebuah hadiah kepadamu. Di kartu ini ada 300.000 Union Credit dan ini untukmu sekarang. Dan ini material evolusi tingkat tinggi dari saya. Yeling pun mengucapkan terima kasih banyak kepada wali kota dan berjanji akan bekerja keras untuk selanjutnya. "Saya tidak akan membuat malu Akademi Radiant." Setelah menerima hadiahnya dan membuka sebuah kotak, di dalamnya terdapat Immortal Bone dan ini adalah material tingkat tinggi dan hanya drop dari monster undead yang kuat. Untuk sekarang, Sueyo masih belum bisa menggunakannya. Material ini diperlukan untuk evolusi terakhir Sueyo. Namun Yeling merasa tidak nyaman untuk mengambil material ini karena terlalu berharga. Wali kota pun mengatakan untuk tidak khawatir. "Meskipun itu material kelas atas, saya tidak menggunakannya. Jadi lebih baik memberikannya kepada pemuda yang berpotensi seperti kamu. Dan mungkin suatu hari nanti material itu akan membantumu, serta kamu bisa membawa kejayaan bagi Akademi Radiant." Yeling pun sekali lagi berterima kasih kepada wali kota dan akan mengingat pesan wali kota. Wali kota pun mempersilahkan Yeling untuk kembali dan pergi beristirahat. Setelah Yeling pergi meninggalkan ruangan, sekretaris mengatakan kepada wali kota, "Mengapa Anda memberikan Immortal Bone kepada dia? Benda itu adalah material tingkat atas yang secara pribadi Anda kumpulkan dan diperlakukan seperti harta karun yang berharga." Wali kota hanya tertawa dan mengatakan material itu jauh lebih tidak berharga jika dibandingkan dengan masa depan pemuda itu. Cerita berlanjut saat Yeling keluar dari kantor wali kota Xiang. Teman baiknya ternyata menunggunya di luar dan mengatakan kepada Yeling bahwa sekarang Yeling seperti superstar. Semua akademi terbaik berebut untuk merekrut dirimu. Sekarang dirimu terkenal. Yeling pun menganggap hal itu tidak penting. Kita tetap bersaudara dan mengajak teman baiknya untuk berjuang bersama-sama dan menjadi lebih kuat bersama-sama di masa depan. Ternyata di tempat itu Huo Xian juga menunggu Yeling keluar dari kantor wali kota dan menegur Yeling serta memberikan ucapan selamat kepada Yeling atas pencapaian yang dia raih dan masuk ke dalam Phoenix Academy. Teman baik Yeling yang melihat gadis cantik menemui Yeling berinisiatif pergi duluan dan pamit agar mereka bisa mengobrol berdua. Yeling juga mengucapkan selamat kepada Huo Xian atas keberhasilannya dan masuk ke dalam Black Turtle Academy. Dan di sini Huo Xian sedikit malu karena Yeling terlihat perhatian kepada dirinya dan mengucapkan bahwa Phoenix Academy adalah tempat yang bagus dan pergi meninggalkan Yeling sambil meninggalkan sebuah pesan, yaitu jangan melemah saat berada di Phoenix Academy. Yeling pun terlihat bingung dengan maksud Huo Xian serta menanyakan pada dirinya sendiri apakah dia kesini cuma mau mengatakan hal itu. Cerita berpindah di waktu malam di kota Radiant, di mana Kaval Phoenix Academy datang menjemput. Terlihat Yeling dan Nona Hong Xiu sudah siap menaiki kapal. Dan siswa lain dari Phoenix Academy yang berada di kapal seketika berkumpul karena penasaran akademinya merekrut seorang pria yang bernama Yeling. Namun setelah mereka melihat penampilannya, mereka berpendapat bahwa Yeling tidak tampan dan terlihat sedikit bodoh.
Kembali ke sisi Nona Hongxiu yang mengatakan kepada Yeling bahwa Phoenix Academy berada di selatan kota Radiant dan perlu waktu untuk sampai ke sana, dan meminta Yeling untuk menikmati perjalanan ini sambil melihat pemandangan dari atas kapal. Dan Yeling sangat berterima kasih atas saran yang diberikan oleh Nona Hongxiu. Tak lama, datang seorang wanita berjalan menghampiri Nona Hongxiu, dan ternyata wanita itu adalah kapten kapal ini. Nona Hongxiu pun menanyakan kepada kapten apakah ada masalah sehingga kapten menemui dirinya. Dan kita diperkenalkan dengan kapten pesawat ini, yaitu Li Yuehai, kapten kapal Phoenix Academy dengan peringkat 7 level 5. Dan Kapten Yue memberitahukan kepada Nona Hongxiu bahwa rute penerbangan kita kali ini kami mendeteksi suatu masalah. Monster terbang sedang menghadang kapal kita dengan jumlah yang cukup banyak. Nona Hongxiu pun seketika terkejut dengan kedatangan monster terbang dan menanyakan kembali kepada Kapten Yue apakah kita mengetahui tentang monster itu. Kapten Yue menjelaskan bahwa sesuatu itu tidak jelas. Pasukan kita sedang mengobservasinya. Namun walaupun monster yang terdeteksi cukup banyak, tapi kekuatan individunya tidak terlalu kuat. Nona Hongxiu yang mendengar penjelasan ini meminta Kapten Yue untuk mengatur segala sesuatu yang diperlukan terlebih dahulu. Kapten Yue mengerti apa maksud Nona Hongxiu dan pergi untuk melaksanakan tugasnya. Beralih ke situasi di luar kapal. Terlihat banyak monster terbang sedang menyerang tubuh kapal. Kapten Yue yang berada di luar kapal meminta kepada anggotanya untuk memberitahukan semua timer untuk pergi ke lip kabin dan turut membantu untuk mengusir semua monster terbang. Alarm tanda bahaya seketika berbunyi di seluruh bagian kapal. Orang-orang pun mulai berlari untuk menyiapkan diri, termasuk juga anggota baru dari Phoenix Academy, yaitu Yeling dan Yunyi. Yeling menanyakan kepada Yunyi bagaimana situasinya sekarang. Yunyi pun memberitahukan kepada Yeling bahwa semua awak dipanggil untuk menaiki kabin lift. Beralih ke situasi luar pesawat, di mana serangan mulai terjadi, disertai dengan beberapa ledakan. Nona Hongxiu yang berada di luar mengatakan kepada semua orang untuk tidak panik, karena mereka semua hanya monster tingkat rendah, yaitu peringkat 1, gagak hitam. Nona Hongxiu yang melihat kedatangan Yeling dan Yunyi mengatakan bahwa hal ini akan menjadi pengalaman yang bagus bagi anggota baru dan meminta Yeling dan Yunyi mengeluarkan spirit pet-nya serta bersiap untuk bertarung. Seketika Yunyi memanggil beruang esnya dan Yeling memanggil Sueyo. Namun spirit pet milik Yunyi saat melihat Sueyo seketika ingin menargetkan Sueyo sebagai musuhnya. Yunyi pun langsung menenangkan beruang es dan mengatakan kepada beruang esnya untuk tenang, karena Sueyo bukan musuh. Yeling yang memperhatikan gagak hitam menyadari jumlah mereka sangat banyak. Walaupun mereka peringkat rendah, tentu ini akan menyusahkan. Tiba-tiba, sistem notifikasi muncul di depan Yeling, yaitu sebuah misi dengan batas waktu. Dikatakan, Yeling diminta untuk membunuh gagak hitam sebanyak mungkin dalam waktu 10 menit. Hadiah tidak diketahui, disesuaikan dengan jumlah gagak hitam yang dikalahkan. Semakin banyak gagak hitam yang dikalahkan, semakin baik pula hadiahnya. Seketika, sekumpulan gagak hitam datang menghampiri Yeling dan Sueyo. Yeling yang melihat monster yang menghampirinya segera meminta Sueyo untuk segera membereskan mereka, serta meminta Sueyo jangan memberi ampun dan bunuh sebanyak mungkin. Sueyo pun membuat beberapa gerakan untuk membunuh gagak hitam. Beruang es pun juga tidak mau kalah dan mulai memberikan serangan. Hal ini tentunya juga menarik perhatian dari beberapa murid dari Phoenix Academy, karena spiritual pet itu terlihat sangat kuat dan juga terlihat cantik. Lalu saat mereka sedang berfokus mengalahkan gagak hitam, tiba-tiba di atas kapal muncul sebuah asap hitam yang cukup besar. Dan ternyata dari asap hitam keluar monster yang cukup besar. Monster itu adalah Raja Gagak Hitam. Nona Hongxiu yang menyadari hal ini seketika meminta semua orang untuk berhati-hati, karena monster Raja Gagak Hitam peringkat 2 telah muncul. Yeling pun menyadari bahwa jika dirinya bisa membunuh Raja Gagak Hitam, tentu hadiah yang bakal dia dapat jauh lebih baik. Dan tentu dengan membunuh Raja Gagak Hitam akan membuat Gagak Hitam ketakutan dan pergi.
Yeling pun seketika meminta Sueyo untuk pergi dan membereskan Raja Gagak Hitam. Nona Hongxiu yang melihat Sueyo maju meminta kepada Yeling untuk tidak melakukan hal yang berlebihan. Dengan kemampuan bertarungnya saat ini, dia tidak akan bisa mengalahkan Raja Gagak Hitam peringkat 2. Namun di sini Yeling terlihat tenang dan meminta Nona Hongxiu untuk tenang juga, karena Yeling yakin Sueyo dapat melakukannya. Namun Nona Hongxiu tidak mudah untuk mempercayainya dan mengeluarkan spirit pet-nya, yaitu elang api. Terlihat ukurannya sangat besar dengan peringkat 7 level 1. Seketika semua orang yang berada di kapal takjub melihat spirit pet milik Nona Hongxiu, dan sebagian orang lain mengatakan bahwa dirinya belum pernah melihat spirit pet peringkat 7 selama dia hidup. Serta orang lain juga berpikir elang api akan membakar semua gagak hitam yang ada. Dan terlihat dengan kehadiran elang api, seketika para gagak hitam peringkat rendah menjauh darinya. Hal ini karena tekanan yang diberikan spirit pet peringkat 7 sangat luar biasa. Di sisi lain, Yeling meminta kepada Sueyo untuk tidak melepaskan Raja Gagak Hitam. Sueyo pun dengan cepat memberikan beberapa serangan kepada Raja Gagak Hitam. Nona Hongxiu yang melihat serangan Sueyo seketika kaget karena serangan yang diberikan adalah racun. Nona Hongxiu juga tidak mengetahui bahwa zombie ternyata memiliki serangan racun. Di sisi lain, Raja Gagak Hitam yang menerima beberapa serangan racun seketika menjauh dari Sueyo dan melarikan diri. Orang-orang yang melihat hal ini menjadi heboh karena ini sudah berakhir. Dengan perginya Raja Gagak Hitam, maka Gagak Hitam peringkat rendah juga ikut pergi. Yeling pun merasa kesal karena Raja Gagak Hitam berhasil melarikan diri. Namun bersamaan dengan hal itu, Yeling mendapatkan sebuah notifikasi sistem yang mengatakan, Anda telah berhasil menyelesaikan misi membunuh Gagak Hitam. Total Gagak Hitam yang berhasil dikalahkan berjumlah 478. Anda mendapatkan hadiah peringkat 4, yaitu 3 kristal pengalaman dan 1 kristal pertumbuhan. Yeling pun nampak bingung dengan maksud item yang dia dapatkan. Kemudian Kapten Yue meminta kepada seluruh orang yang berada di atas kapal untuk kembali ke kamarnya masing-masing secara teratur, karena Gagak Hitam sudah berhasil diatasi. Dan akhirnya orang-orang kembali ke kamarnya masing-masing untuk beristirahat. Cerita berpindah di kamar Yeling. Dia pun memeriksa fungsi item yang dia dapatkan. Pertama, kristal pengalaman. Ketika digunakan kepada spirit pet yang sesuai, akan memberikan 10% poin pengalaman sesuai dengan tingkat poin pengalamannya saat ini. Yang kedua adalah kristal pertumbuhan. Ketika digunakan kepada spirit pet yang sesuai, akan memberikan 10% poin pertumbuhan sesuai dengan poin pertumbuhan saat ini. Yeling pun merasa takjub dengan hal ini, dan menurutnya dengan memberikan item ini kepada Sueyo, maka spiritual petnya dapat berevolusi sekarang. Setelah memberikan item tersebut, Sueyo memenuhi syarat untuk berevolusi, dan dengan material yang sudah Yeling kumpulkan, Yeling pun mengkonfirmasi sistem dan membuat Sueyo berevolusi. Dan proses evolusi Sueyo terjadi dengan memperlihatkan aura yang hebat di sekelilingnya. Dan proses evolusi pun selesai. Yeling pun memeriksa panel status dari Sueyo. Terlihat sekarang Sueyo masuk ke zombie bermata abu-abu tipe common dengan peringkat 2 level 1 dengan kondisi XP 20%. Dan terlihat beberapa material evolusi yang diperlukan untuk berevolusi menjadi zombie bermata kuning. Pertama, roh kematian 1 buah, cabang mata kuning 1 buah, batu bayangan 1 buah, kristal gelap menengah 10 buah, dan kristal roh jahat 10 buah. Yeling sangat senang melihat status dari Sueyo karena telah menyelesaikan evolusi ini. Bukan hanya Sueyo menjadi lebih kuat, tapi tingkat pertumbuhannya sudah mencapai hal yang luar biasa. Selain itu, Sueyo juga mendapatkan kemampuan melayang di udara. Dengan mengkonsumsi banyak stamina, memungkinkan dia untuk berjalan di udara dengan sangat cepat. Namun kemampuan ini tidak dapat ditingkatkan. Hal lainnya yaitu blood manipulation, memungkinkan Sueyo untuk memanipulasi darah target, bahkan mampu mengontrol tubuh target melalui darahnya. Efektivitas tergantung tingkat target dibandingkan Sueyo.
Yeling yang mengetahui hal ini seketika beranggapan dengan Sueyo mampu memanipulasi darah dan terbang. Bukan tidak mungkin bagi dirinya untuk bisa terbang dengan sangat lama di udara dengan memiliki stamina yang tak terbatas. Selain itu, karena spiritual pet berhasil naik menjadi peringkat 2 level 1, maka Yeling mendapatkan sistem pengambilan drop monster secara otomatis. Atas keberhasilan ini, Yeling mendapatkan sebuah hadiah misterius. Setelah dibuka, ternyata isinya adalah sebuah talent card. Yeling pun merasa tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dapatkan. Diketahui, fungsi dari talent card ini yaitu memungkinkan pengguna meniru bakat yang dimiliki oleh spirit pet miliknya. Dan total keterampilan yang bisa ditiru adalah 5 bakat. Mengetahui hal ini, Yeling sangat senang karena belum ada yang mendapat hal seperti ini di federasi. Dan Yeling bisa memiliki bakat milik Sueyo. Tanpa berlama-lama, Yeling yang penasaran pun langsung menyalin bakat yang dimiliki oleh Sueyo. Setelah menunggu, notifikasi pun muncul yang mengatakan bahwa pengguna berhasil menyalin bakat Sueyo, yaitu Super Speed Regeneration dan Blood Fog Transformation, dan masih menyisakan 3 bakat untuk disalin. Yeling pun merasakan hal yang luar biasa, karena sekarang dirinya mempunyai 2 bakat milik Sueyo. Selain itu, ada hal yang lebih mengejutkan lagi, yaitu sebuah telur spiritual pet terbang yang belum sempat Yeling kontrak. Dan ini akan menjadi spiritual pet kedua milik Yeling. Yeling pun seketika meletakkan telur itu di depannya dan meneteskan darahnya untuk memulai kontrak. Terlihat dari telurnya yang memiliki gambar api, jadi kemungkinan besar spiritual pet yang keluar akan beratribut api. Yeling pun mulai proses membangunkan telurnya. Seketika, proses ini mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan, bahkan menyinari hampir seluruh badan kapal. Orang-orang yang berada di pesawat seketika kaget, dan mereka berpikir ini adalah spiritual pet milik Nona Hongxiu, dan bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan. Setelah proses membangunkan telur selesai, terlihat spiritual pet yang keluar dari telur adalah seekor burung yang mengeluarkan api. Dan betapa terkejutnya Yeling bahwa spiritual petnya adalah burung phoenix. Menurut Yeling memang tidak bisa diragukan, hadiah yang diberikan oleh sistem sangat epik. Yeling pun segera memeriksa panel status phoenix. Nama belum diberikan. Kelas Divine Bird. Level 1 peringkat 9. Kekuatan pertumbuhan epic. Equipment belum ada. Bakat, terbang, dan avi phoenix. Bakat yang dapat dipilih. Kekebalan atribut kebakaran lanjutan. Skill tidak ada. Keterampilan yang dapat dipilih adalah api neraka. Evolusi, kondisi tidak memenuhi. Evolusi langsung, satu-satunya jalur yang dimiliki adalah Vermilion Bird, kelas legendaris. Adapun bahan-bahan yang diperlukan yaitu jiwa burung Vermilion 1 buah, dan kekuatan 4 roh 10 buah. Namun, yang membuat Yeling heran adalah skill dari burung phoenix, yaitu hidup kembali melalui nirvana tidak ada. Dan di saat itu juga, Yeling teringat bahwa dirinya baru saja mendapatkan skill Rebirth. Dan karena skill tersebut tidak cocok untuk Sueyo, dia pun langsung mencoba memberikannya kepada Phoenix. Ternyata skill tersebut cocok dengan Phoenix. Dan dengan atribut api Phoenix, skill Rebirth berubah menjadi Nirvana Rebirth. Dan sekarang skill yang dimiliki Phoenix sempurna menurut Yeling. Lalu Yeling pun mencoba memberikan sebuah nama kepada Phoenix. Nama yang dipilih oleh Yeling adalah Feng Jiu, dan panggilannya adalah Jiu. Seketika Jiu pun berbicara dan mengatakan bahwa dirinya menyukai nama itu. Yeling pun kaget karena Jiu dapat berbicara seperti Sueyo. Dan tak berselang lama, ternyata kapal sudah hampir sampai. Dan kapten mengatakan kepada semua penumpang bahwa kita sudah sampai di kota Kudus. Para siswa yang melihat dari jendela menilai kota ini sangat cantik, dan mereka pun sangat antusias untuk segera turun dan berkeliling kota. Namun menurut Nona Hongxiu, tempat pertama yang kita kunjungi adalah tempat di mana kalian akan belajar, yaitu Vermilion Academy. Saat mendarat, Nona Hongxiu mengatakan kepada para siswa bisa berkeliling di sekitar akademi. Dan soal akomodasi, kita akan mengaturnya nanti. Dan untuk Yeling, karena dia adalah siswa laki-laki pertama di akademi ini, maka akademi membuatkan sebuah rumah tersendiri. Jadi rumah itu yang akan menjadi asrama dirimu.
Yeling yang mengetahui hal ini mengucapkan terima kasih kepada akademi dan Nona Hongxiu. Dengan ini, dia akan terhindar dari masalah. Tak lama ada seorang wanita datang menggunakan mobil dan mengucapkan selamat datang kepada Nona Hongxiu. Serta dia mengatakan bahwa dirinya ke sini diminta oleh kepala sekolah untuk menjemput seorang siswa yang bernama Yeling. Nona Hongxiu menunjuk ke arah siswa yang bernama Yeling. Betapa terkejutnya dia. Ternyata siswa yang dia jemput adalah seorang laki-laki. Karena tidak percaya akademi menerima siswa laki-laki, si wanita menanyakan kepada Yeling apakah dirinya seorang transgender. Yeling hanya tertunduk dan bergumam bahwa dirinya laki-laki tulen. Nona Hongxiu pun seketika tertawa mendengar hal ini dan menjelaskan situasinya bahwa Yeling adalah pengecualian karena dia sungguh luar biasa dan menjadi rebutan 4 akademi top. Dirinya pun melalui banyak usaha agar bisa membawa Yeling ke akademi kita, tentu dengan izin dari kepala sekolah. Si wanita pun mengerti dan meminta Yeling untuk naik ke mobilnya karena dia akan mengantar Yeling menuju asramanya. Yeling pun seketika pamit pergi duluan kepada Nona Hongxiu dan Yunyi. Nona Hongxiu juga berpesan kepada Yeling untuk segera beristirahat karena nanti dia akan membawanya menghadap kepala sekolah. Yeling pun akhirnya berangkat menuju asramanya. Dan berita soal siswa laki-laki masuk ke dalam akademi mulai menyebar. Dan beberapa orang tidak percaya ada siswa laki-laki yang masuk ke Vermilion Academy. Dan sebagian lagi merasa gembira karena Vermilion Academy punya siswa laki-laki sekarang. Dan barusan katanya siswa laki-laki itu lewat dan menuju asrama pribadinya. Tak lama kemudian sebuah layar muncul di alun-alun akademi, di mana layar menampilkan wajah dari Yeling. Para siswa pun mulai berkumpul dan melihat pemberitahuan ini. Dan pada akhirnya mereka semua mengetahui siswa laki-laki yang masuk ke akademi mereka tahun ini. Dan beranggapan Yeling terlihat cukup tampan dan mempertanyakan kekuatannya. Namun menurut mereka jika dia masuk ke Vermilion Academy tentu kekuatannya tidak lemah. Selain itu dia pengecualian yang bisa masuk ke akademi wanita. Serta kepala sekolah juga mengizinkan dia untuk masuk. Tentu ada yang spesial dari dia. Dan para wanita pun berteriak dan merasa bersemangat untuk hari-hari berikutnya. Karena di akademi mereka sekarang ada seorang laki-laki. Lalu kita diperlihatkan dengan seorang wanita misterius yang menatap layar dari kejauhan dan tersenyum. Wanita ini pun bergumam bahwa dirinya akan membuat Yeling jatuh cinta kepada dirinya. Belum apa-apa Yeling menjadi rebutan nih. Memang umum banget ya, menjadi satu-satunya lelaki di sekolah wanita. Ini juga pengen sih sebenarnya ini. Cerita berpindah di mana Yeling tengah dijemput Nona Hongxiu untuk menuju tempat kepala sekolah berada. Sesampainya mereka di sana, Nona Hongxiu memperkenalkan Yeling kepada kepala sekolah dan dia adalah siswa laki-laki pertama di akademi ini. Yeling pun juga akhirnya mengetahui kepala sekolah dari Vermilion Academy. Kepala sekolah menanyakan sesuatu kepada Yeling karena penasaran apakah benar saat masih berada di peringkat 1 dirinya sudah memiliki skill peringkat 2. Yeling pun menjawab bahwa apa yang kepala sekolah ketahui itu adalah benar. Nona Hongxiu juga meminta saran kepada kepala sekolah mengenai kelas yang bakal Yeling tempati. Menurut kepala sekolah, Yeling mempunyai potensi yang luar biasa. Hal itu terlihat jelas dari sorot matanya dan menyarankan kepada Nona Hongxiu untuk memasukkan Yeling di kelas Vermilion. Nona Hongxiu pun seketika mengerti dan segera pamit untuk mengaturkan kelas Yeling. Kepala sekolah juga berharap banyak kepada Yeling dan menunggu hasil perkembangan ke depannya nanti. Yeling pun mengerti dan akan bekerja keras, serta mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah. Saat berada di luar, Yeling penasaran, seketika menanyakan mengenai kelas Vermilion. Nona Hongxiu pun menjelaskan bahwa kelas Vermilion adalah kelas elit, di mana para siswanya adalah yang terbaik, yang dipilih dari federasi. Selain itu juga mengingatkan Yeling, karena dia adalah satu-satunya siswa laki-laki di sini, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan dia akan menjadi perhatian. Jadi berhati-hatilah dalam bertindak. Yeling pun mengerti maksud dari perkataan Nona Hongxiu dan meminta Yeling untuk pulang terlebih dahulu. Besok dia akan menemani Yeling untuk melapor ke kelas Vermilion. Keesokan harinya, hari pertama Yeling masuk ke kelas Vermilion. Saat masuk, dia pun langsung menjadi bahan omongan para wanita.
dan mereka tidak menyangka bahwa Yeling akan benar-benar masuk ke dalam kelas Vermilion. Dan mereka memperkirakan kekuatan Yeling pastinya cukup kuat. Jika tidak, buat apa dia masuk ke kelas Vermilion? Yeling yang mengetahui dirinya menjadi omongan seketika malu dan tertunduk. Menurutnya hal ini akan sulit bagi dirinya agar tidak diperhatikan. Tak lama guru di kelas Vermilion meminta semua siswa untuk tenang. Dan kita diperkenalkan dengan penanggung jawab kelas Vermilion, yaitu Nona Gauyu. Dia yang menangani manajemen masalah harian kelas Vermilion, pelatih akademi kelas Vermilion, dan manajemen masalah harian terpisah. Nona Gau mengumumkan sesuatu, yaitu pelatihan akademi akan dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok ada 3-4 orang, dan seorang konselor ditugaskan dalam kelompok itu. Serta sekarang dirinya akan membagi para siswa menjadi suatu kelompok. Dan Yeling pun berada di kelompok 1 dengan anggota Hesue dan Sunning. Konselor dari kelompok 1 adalah Nona Hongxiu. Mendengar hal ini membuat siswa lain terkejut. Karena menurut mereka Nona Hongxiu sudah lama berhenti untuk membawa siswa. Dan mereka berpendapat hal ini karena siswa laki-laki itu. Sebab Nona Hongxiu berasal dari kota Tianhui, sama dengan asal kota dari Yeling. Nona Gao pun meminta para siswa untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing dan memulai pelatihannya. Cerita berpindah di luar kelas, di mana Yeling sudah ditunggu oleh teman kelompoknya. Dan kita diperkenalkan dengan karakter Hesue dan Sunning. Dan mereka pun saling menyapa. Tak lama, Nona Hongxiu datang. Dia pun mengatakan bahwa dirinya tidak akan memperkenalkan diri lagi, karena mereka sudah mengetahui dirinya. Dan menekankan bahwa dirinya adalah konselor kelompok ini, yang artinya dirinya akan selalu berada di sisi mereka hingga mereka lulus. Selain itu, kalian dari kelas elit dan orang-orang yang dipilih oleh federasi. Jadi dia tidak akan menjelaskan berpanjang lebar mengenai sesuatu, karena kalian sudah mengetahuinya. Kemudian karena kalian sudah belajar mengetahui dan bagaimana menjinakkan pet spiritual, maka kita akan melewati bagian ini, dan kita akan langsung ke pelatihan. Mereka pun langsung pergi ke arena pelatihan dan memulai pelatihannya. Yeling yang duduk menyaksikan Hesue dan Sunning berlatih dihampiri oleh Nona Hongxiu. Dan Nona Hongxiu pun memberikan sesuatu kepada Yeling, yaitu janji yang mereka berikan ketika Yeling memasuki akademi ini, yaitu sebuah kartu alam rahasia atau akses menuju Dongeon yang bisa digunakan sebulan sekali. Menurut Nona Hongxiu, dengan itu Yeling bisa melihat hal yang baik dan mendapatkan berbagai macam hal. Dan ini adalah cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan, serta meminta Yeling untuk segera pergi ke sana. Yeling pun terlihat sangat antusias dengan hal ini, serta tidak sabar untuk segera memasukinya, dan mengucapkan terima kasih kepada Nona Hongxiu. Cerita berpindah ke aula alam rahasia. Menurut Yeling, ini adalah tempat rahasia di mana semua rahasia Juju Academy disimpan. Selain itu, yang menjaga tempat ini adalah semua penjaganya setidaknya memiliki peringkat 7. Yeling pun terus berjalan menelusuri anak tangga untuk sampai ke depan alam rahasia. Tak lama, Yeling sampai di depan seorang penjaga dan menanyakan kepadanya bagaimana caranya masuk ke alam rahasia. Namun penjaga tidak menjawab pertanyaan Yeling dan merasa heran mengapa siswa baru bisa ada di sini. Yeling pun mendekati penjaga dan menunjukkan kartu yang baru saja dia dapat. Penjaga pun seketika heran dengan akademi. Mengapa mereka bertindak seperti ini, membiarkan siswa baru untuk masuk ke alam rahasia. Penjaga pun meminta Yeling untuk mengikuti dirinya dan mengantarkan dirinya ke depan pintu masuk alam rahasia. Sesampainya di depan pintu masuk, penjaga menjelaskan bahwa setiap pintu masuk batu alam rahasia berbeda. Itu menggambarkan tingkatannya. Bagi siswa baru seperti dirimu, sebaiknya masuk ke tingkat terendah dulu, karena alam rahasia tidak benar-benar aman. Saat dirimu menghadapi bahaya di alam rahasia dan tidak bisa pergi tepat waktu, maka mungkin dirimu akan dalam masalah besar. Yeling mengucapkan terima kasih kepada penjaga karena memperingati dirinya dan maju ke depan portal alam rahasia. Menurut Yeling, tingkat kedua alam rahasia pasti jauh lebih berbahaya, dan waktu eksplorasi alam rahasia adalah 3 hari. Yeling juga memikirkan persediaan yang dia bawa ke alam rahasia tingkat 2, apakah cukup selama 3 hari. Bersamaan dengan hal itu, Yeling juga mendapatkan sebuah notifikasi sistem yang berisikan misi untuknya, yaitu menjelajahi alam rahasia tingkat 2.
Selesaikanlah tugas ini dan terima hadiah misterius. Yeling yang mendapat notifikasi tersebut tidak bisa memilih-milih alam rahasia mana yang harus dimasuki. Mau nggak mau dia harus masuk ke alam rahasia tingkat 2 untuk menyelesaikan misinya. Selain itu, saat di alam rahasia, Yeling berniat membuat Feng Ziyu naik ke peringkat kedua. Saat hendak masuk, penjaga kembali mengingatkan untuk hati-hati saat berada di dalam. Dan Yeling pun masuk ke dalamnya. Menurut penjaga, siswa baru sekarang tidak memikirkan kehidupannya. Beralih ke sisi Yeling yang berada di alam rahasia. Menurutnya di sini memang ada monster di mana-mana, dari tingkat 1 sampai tingkat 2. Dan hal ini tentunya membuat Yeling tidak sabar untuk menjelajah dan seketika memanggil spiritual petnya yaitu Sueyo dan Fang Ziyu keluar. Dan meminta Fang Ziyu bersiap-siap karena dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Feng Ziyu pun bertengger di bahu Yeling karena Feng Ziyu tidak masuk ke mode besarnya sehingga dia terlihat lebih kecil. Feng Ziyu juga sedikit heran dengan tempat ini. Dia mengatakan tempat ini bukan rumah. Yeling pun tertawa mendengarnya dan menjelaskan kepada Feng Ziyu bahwa tempat ini adalah alam rahasia tingkat kedua yang dipersiapkan untuk Feng Ziyu agar segera naik ke peringkat kedua. Namun saat Yeling hendak menyentuh Feng Ziyu, seketika Feng Ziyu menolaknya dan meminta Yeling untuk menjauhkan tangannya darinya karena masih tidak suka disentuh. Feng Ziyu pun terbang dan seketika mengatakan hanya naik level itu bukan masalah besar. Yeling pun sangat menyayangkan sikap dan temperamen Feng Ziyu yang masih tinggi hingga dia masih tidak mau disentuh. Yeling pun mengajak Sueyo untuk segera pergi menjelajah. Feng Ziyu yang terbang lebih dulu mengeluarkan api Phoenix dan menyerang ke arah monster hingga membuat ledakan besar. Dan Feng Ziyu pun seketika masuk ke mode besarnya. Yeling pun takjub dengan transformasi dari Feng Ziyu karena sangat menyilaukan. Namun karena efek transformasi Feng Ziyu dan serangannya barusan, hal ini menarik perhatian monster-monster mendekat. Seketika seekor serigala dengan ukuran besar mendekat, yaitu Westland Wolf Leader peringkat 2, serta diikuti oleh serigala-serigala lainnya. Yeling pun kaget, yang datang ternyata monster dengan peringkat 2. Tak lama sebuah notifikasi muncul yang berisikan misi baru buat Yeling, yaitu selesaikan pertarungan menggunakan spiritual pet baru Phoenix. Hadiah double experience boss card 1 buah. Yeling seketika tertawa melihat misi barunya. Menurutnya, sistem selalu datang di saat yang tepat dan meminta Feng Ziyu untuk memperlihatkan kekuatan Phoenix-nya. Dan Yeling meminta Sueyo kali ini untuk melihat saja. Feng Ziyu yang melihat dari atas menyebutkan bahwa dirinya melihat banyak semut. Ini akan mudah untuk dibereskan dan terbang mendekat. Tiba-tiba pemimpin serigala menembakkan napas api ke arah Feng Ziyu yang mengakibatkan sebuah ledakan. Yeling pun baru mengetahui bahwa pemimpin serigala beratribut api. Namun serangan ini tidak berdampak apa-apa bagi Feng Ziyu. Yeling pun baru teringat bahwa Feng Ziyu memiliki bakat yaitu kebal terhadap api, sehingga serangan api tidak akan berpengaruh, dan memperingatkan pemimpin serigala bahwa hal ini tentu akan menyulitkan dirinya, dan chapter berakhir.